November Pak Ali nggih. Tahun 2021 Pak Ali bisa main ke sekolah kami. Dari Pak Ali ke sekolah kami itu Bapak Ibu suatu energi bagi saya. Nah, di situ kami di kegiatan SMKPK nggih Pak Ali nggih. Itu dari langkah-langkah kecil yang kami ATM dari kegiatan Pak Ali itu membawa perubahan besar kepada anak-anak yang ada di sekolah. Tapi mohon maaf Pak Ali, untuk kegiatan ini kami masih apa ya istilahnya kan saya sudah tergerak sama Bu Iva dan beberapa teman-teman yang ada di TOI itu. Akhirnya kalau kami menggerakkan sekolah itu masih berat Pak Ali. Oh, nggak apa-apa. Karena karena Bapak Kepala Sekolah itu begitu saya ngobrol itu masih responnya masih mendukungnya belum 50%. Akhirnya karena Pak Hadi di TOI itu mendukung sekali kami, akhirnya kami okelah diberi wadah ruang Oke. sama Pak Hadi untuk menggerakkan di jurusan TOI. Oke. Dan alhamdulillah tahun ajaran ini mulai dari Juli, karena saya pada saat itu kan yang memetakan jadwal nggih Pak Ali nggih, memetakan Bapak Ibu gurunya. Akhirnya mumpung saya ada kesempatan itu, ada aset bagi saya yaitu untuk sebagai modal politik, akhirnya saya teman-teman yang mulai sudah tergerak ya. Akhirnya kami kumpulkan jadi satu untuk dalam komunitas Bapak Ibu guru yang mengajar di TOI. Dan alhamdulillah untuk di TOI Pak Ali mulai dari Juli sampai dengan bulan ini April itu kami sudah ber-GSM. Tetapi lingkupnya masih di TOI Pak Nggak apa-apa. Ali yang ada 8 kelas itu ya 8 karena 2 Oke. kali 4 karena ada tingkat 4 itu kami gerakkan. Saya dibantu dengan Bu Iva sama dukungan dari Bapak Kepala Program di situ. Akhirnya alhamdulillah. Dan di tahun ini juga kan saya mengikuti program guru penggerak Pak Ali nggih. Iya, iya, I see. Dua ilmu itu saling mendukung sekali, Iya, betul. saling berkolaborasi sekali sehingga betul-betul saya rasanya kayak lahir kembali dan responnya Alhamdulillah. anak-anak itu yang sebelumnya yang mereka sudah di kelas atas-atas itu yang tahu saya itu sangat galak gitu Pak Ali gitu. Iya. Nah, itu mereka responnya sampai sama guru BP-nya pun, Bu Nur sekarang berubah. Tidak lagi seperti yang dulu yang galak dan seterusnya. Dan alhamdulillah anak-anak yang kami libatkan terus dalam kegiatan GSM ini Pak Ali, yang saya bawa juga untuk di sekolah di kegiatan saya di guru penggerak itu, pelan-pelan anak-anak itu betul-betul bisa mengeluarkan suaranya. Jadi bisa bersuara betul. Yang awalnya itu masih mereka itu malu-malu, masih giguk, masih terbantah-bantah berkata-kata, akhirnya mereka, "Saya Bu, saya ikut Bu, saya ikut Bu." Mereka Wow. malah menawarkan diri dan mereka bisa istilahnya di modul terakhir guru penggerak itu kan bisa kita menjadikan mereka sebagai insya Allah nanti Iya. pemimpin kepemimpinan murid itu Pak Ali. Oke, oke. Terima kasih Pak Ali dan Terima saya sangat tertantang betul Jawa Tengah bisa sedemikian hebatnya Pak Ali. Ini Jawa Timur kami terakhir kemarin itu sampai yang ulangan semester dan ulangan-ulangan yang lainnya itu akhirnya Pak Hadi karena sebagai kepala program yang berani ya Pak Ali nggih. Akhirnya maju ke Bapak Kepala Sekolah. Oke lah Pak, biarkan TOI ini sebagai istilahnya sebagai apa namanya percontohan lah. Maksudnya sebagai pengawal untuk melakukan kegiatan ini. Kasih kesempatan kami di guru-guru TOI untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kita tidak mau ujiannya adalah ujian yang tertulis. Tetapi Wow. kita mau dengan gaya yang diinisiasi oleh Pak Ali. Terima kasih Pak Oke. Ali. Demikian dari saya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Nunu. Saya senang sekali mendengar ada perubahan-perubahan di sana, meskipun perubahan itu dimulai dari hal kecil dan bagi saya itu bukan kecil, tapi besar sekali. Karena kalau saya bercerita, kita akan mengalami semua cerita-cerita perjalanan di dalam GSM ini. Saya yakin akan mengalami. Saya sendiri tidak ujuk-ujuk seperti ini ya. Saya juga banyak sekali mengalami retensi dari yang keluarga sendiri, bahkan keluarga dalam artian di sekolah dan juga di luar. Tapi itu adalah sebuah seni Bapak Ibu dalam menjalani perjalanan ini. Terima kasih Bu Nurul dari SMK Negeri 1 Cerme, dan ini ada kakaknya di sini Bu Ivan, kakak adik ini. Selanjutnya Mas Roma, silakan Mas Roma. Perkenalan dan dari daerah asal mana Mas Roma, mungkin kalau cerita sedikit tentang GSM ya sedikit aja, mungkin kita bagi dengan teman-teman yang lain. Ya, siap. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Waalaikumsalam. Eh, eh,
Menizin perkenalkan, nama saya Roma Darajatata, namanya agak feminim Bu ya. Jadi kalau orang lihat nama saya, nggak tahu orangnya dikira cewek. Nggak feminim. Ya, jadi saya dari SMA Negeri 19 Surabaya, Ibu. Jadi saya mengajar seni budaya. Kemudian kebetulan di tahun ini juga saya menjadi koordinator Project P5. Karena di situ ketika saya menjadi koordinator P5, saya menemukan GSM, akhirnya saya sedikit berani untuk memasukkan penyelewengan-penyelewengan yang saya rasa menarik ke sana. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun berjalan, hampir 1 tahun berjalan. Nanti mungkin saya juga akan cerita sedikit beberapa perkembangan apa saja yang sudah terjadi ketika unsur-unsur GSM ini saya masukkan ke proyek profil belajar Pancasila yang kami lakukan di sekolah saya. Nah, seperti itu. Mungkin itu sekitar perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA 19 SMA Negeri 19 Surabaya. Tapi Surabaya. tinggalnya saya di Bangkalan, Ibu. Tinggal di Bangkalan dan beliau adalah anak muridnya Pak Praci SMA 6 SMK 6 SMK Surabaya. 12. SMK 12 Surabaya. Hmm. Selanjutnya Bu Ani. Maaf, sambil kerja ini. Hebat, Saya luar dengarkan, biasa, maaf ya. masih Bu Nunung, kerja, Bu Roma, Mas masih Ali, ikut Bu juga Ani ya. dengarkan. Ya, Cuma silakan Bu ada Ani. yang harus dikerjakan. Jelas ya suara Bu Ani? Jelas Bu Ani, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi selalu. Alhamdulillah Mas Ali sudah menginisiasi kegiatan ini. Mohon maaf Bu Ani memang tidak bisa lebih proaktif lagi, tetapi kita terus bergerak kok Mas Ali. Siap, Ini siap. sudah ada undangan lagi di PGRI dan Bu Ani sudah menyiapkan materi-materi untuk di PGRI Bondowoso dan sudah banyak lagi gitu Mas Ali. Siap, Jadi siap. terima kasih teman-teman. Menurut Bu Ani, GSM adalah the best thing ya untuk pendidikan lebih baik. Jadi Mas Ali makasih banyak. Kangen memang diskusi dan Bu Ani setelah 3 sekolah Bu Ani alami, wow ternyata semakin menambah adrenalin. Mungkin nanti saya Bu Ani akan kita best practice-nya dan langkah-langkahnya beda-beda. Langkah-langkahnya beda-beda dan alhamdulillah ternyata setelah GSM merasuki jiwa, nah ini apapun tidak ada masalah. Oke. Terima kasih Mas Ali, salam sehat. Sama-sama Bu Ani. Terima kasih kehadiran dan kersonipun masih Jangan lupa, bergabung membersamai Ibu Ani dari SMK 3 Bondowoso. Nanti Iya, lupa, ada Bu Ani, Kepala SMK Negeri 3 Bondowoso, dan di bawah ini juga ada 2 guru, yang dulu Iya, gurunya itu ada Bu ya. Dian, ada Bu Ani Rustina. Nah, selanjutnya nih Bu Ani Rustina dulu. Bu Ani. Aduh, terima kasih Pak Ali. Itu ada guru itu Pak. Ya Allah, beliau yang memperkenalkan kami di SMK 1 Panji Bapak tentang GSM. Dan itu benar-benar merubah mindset. Jadi kalau sama Ibu Ani ini, kami tuh sering kangen karena kan kita sering diskusi apa ngobrol. Sekarang tidak ada teman diskusi lagi, Bu. Kami harus mandiri, Bu. Harus benar-benar mandiri, tapi semua harus tetap berjalan sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Pak Ali, saya sebenarnya ada beberapa teman yang menurut saya jauh lebih kompeten dibanding saya dalam menggerakkan ini, tetapi resistensi tetap masih ada, Bapak. Kami masih tetap dibully ya seperti biasa. Tapi menurut saya tidak apa-apa. Yang penting anak saya merasa aman, nyaman ketika berada di dekat saya. Perubahan harus tetap dilakukan karena menurut saya pada saat ini dilakukan, dikerjakan, semuanya menjadi aman, semuanya menjadi nyaman, Bapak. Tapi butuh kerja keras untuk tetap dilakukan, gitu, Pak. Itu sekedar sharing, Bapak, Pak Ali, dan mungkin yang lain mungkin jauh lebih itu ya, apalagi Pak Ali itu saya lihat sepak terjang luar biasa. Saya sering mengadopsi Pak apa yang Bapak lakukan di kelas saya, dan itu membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar, Pak.
Alhamdulillah. Jadi Terima saya kasih, terima ya kasih. terima kasih Bu Ani Rustina sama-sama Bu Ani nih ya. Terima Iya, kasih atas saya perlawanipun. saya dari SMK 1 Panji Situbondo. Dari SMK Negeri 1 Panji Situbondo. Situbondo. Jadi Bu Ani saya itu bukan apa-apa gitu ya. Jadi hanya melakukan hal kecil. Baik, terima kasih Bu Ani. Semangat ya Sami-sami di Bapak. Matur nuwun Bapak. selanjutnya kita kembali ke atas karena ini berubah posisinya. Bu Siska dari Banyuwangi, Muncar ya. Silakan Bu Siska, kenalkan dan dari daerah mana mungkin cerita sedikit tentang kenalan GSM. Oke. Terdengar, Pak Ali? Terdengar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, saya dari Banyuwangi, tepatnya saya mengajar di SMK Negeri Darajat. Perkenalan pertama saya di GSM saya lupa. Ketemu Pak Ali juga pertama waktu di Jogja ya Pak Ali, waktu Siap. simposium ya. Sama Bunda atau sama Mai. Dibawa sama Mai, diajak dipaksa sama Mai pada saat waktu itu padahal ada agenda akhirnya sama Mai berangkat ke Jogja ketemu tim GSM senasional di sana dan luar biasa vibe-nya itu berbeda sekali. Di sana saya pulang dari simposium kayak merasa membawa misi. Waduh, Mae aja Mae di sekolah dengan mungkin sama nasibnya dengan teman-teman kurang diterima waktu di sekolah dan effortnya Bunda waktu itu juga penolakan dari dalam internal sendiri itu luar biasa. Dan sekarang saya merasakan itu dari dalam sendiri. Kemudian saya menginisiasi sendiri dengan Mai bareng-bareng. Kalau Bunda di sekolah itu dengan lemah lembut, dengan pendekatan secara personal by personal. Kalau saya berpikirnya seperti ini. Perubahan kecil apapun harus saya lakukan waktu itu. Dimulai dari, mungkin sama dengan Bu Nunu, saya mulai dari jurusan saya sendiri. Saya karena kepala program, saya yang nge-set sendiri jadwal dan yang lain-lain. Saya yang bisa mengatur dan meregulasi teman-teman di tim saya sendiri. Awalnya dari situ punya dampak yang signifikan perubahannya. Pada akhirnya saya memanfaatkan, karena saya sama suami kan satu kantor, satu tim, support system saya di kantor dan di rumah suami saya. Beliau bergerak underground support saya. Saya memanfaatkan kekuatannya beliau di manajemen dan politikal yang ada di komunitasnya Jawa Timur. Jadi kenapa itu tidak saya manfaatkan pada akhirnya? Kalau di sekolah itu saya hanya pada akhirnya saya hanya memberikan begini, karena saya aktif di medsos ya Pak Ali, Yes. termasuk di WA itu story, sering bikin konten juga, akhirnya juga bergerak konten saya berubah ke GSM, isu-isu ngangkat isu-isu pendidikan. Jadi saya hanya memberikan edukasi sedikit-sedikit, perubahan kecil sedikit-sedikit gitu. Akhirnya teman-teman di sekolah saya ya hanya saya, Bu, kenapa kok grupnya tidak dibuat di satu sekolah sih? Enggak lah, siapa yang mau ikut itu jauh lebih mudah menerima apa yang saya Betul. berikan Betul. seperti itu. Oke. Mungkin sekitar 20% yang ikut di kami waktu itu saya sama Bunda. Tidak sampai satu sekolahnya 20% satu sekolah. Kemudian saya memanfaatkan powernya suami saya bisa di di akuntansi di Banyuwangi. Itu juga saya belum hitung persisnya. Kemudian teman-teman kami yang ada di Jawa Timur, khususnya di akuntansi ya Pak Ali. Ya. Akuntansi di Jawa Timur lumayan banyak. Alhamdulillah. Dan ada guru SD beberapa, SMP berapa, dan SMA aliyah juga ada beberapa. Itu akhirnya ya seperti itu. Kurang lebih ada 80 lebih. Jadi rutin masih sampai sekarang memberikan apa yang praktek baik dari kami share di setiap hari Jumat juga. Besar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Bu Siska. Bu Siska ini jadi guru muda tapi yang progresif juga dalam gerakan, karena melihat atau merasakan nilai yang dibawa oleh GSM ini kan adalah sebuah nilai-nilai pendidikan yang memang seharusnya diberikan ke anak didik kita dan dilaksanakan di dunia pendidikan, sehingga ketika dasar value itu dipegang itu akan membuat langkah kita itu lebih ringan, apapun halangan itu akan lebih ringan. Jadi kalau saya menyampaikan sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kalau saya selalu menyampaikan kan sama materinya kan re-infine yourself. Jika kita menemukan diri kita sendiri, saya yakin kekuatan apapun itu, halangan apapun, resisten apapun akan menjadi lebih dinikmati gitu.
Baik, terima kasih Bu Siska. Selanjutnya dari Bu Siska, bawahnya. Oke, Budian Isarini dari SMKPP Negeri 1 Tegal. Silakan Budian, bisa open cam dan memperkenalkan diri. Halo, Ini kan bisa banyak-banyak terdengar ya Pak Ali ya? terdengar lah, jelas. Nggih. Mohon maaf karena ada trouble di jaringan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman se-Jawa Timur. Saya Budian Isyarini dari SMKPP Negeri 1 Tegalampel. Sepertinya tadi saya mendengarkan Ibu Ani ya, Bu Ani Sudiartini. Beliau kepala sekolah saya awal saat mengenalkan GSM di Bondowoso. Jadi saya tahu dari beliau. Bu Ani wonten nggih? Ada. Ada, nggih sedang bekerja beliau. Nggih, Bapak Ibu, walaupun di sekolah saya sudah berganti ke pemimpinan, tapi pada dasarnya mungkin karena GSM itu sudah masuk ke jiwa masing-masing orang yang memang menerapkan pada saat itu. Apalagi sekarang saya ada di guru penggerak, apa yang saya terima di guru penggerak itu sebenarnya sudah ada di GSM awal saya kenal GSM tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2021. Dan memang tidak semudah yang dibayangkan berganti ke pemimpinan, maka akan berubah juga apa yang kita terapkan di sekolah. Saya sebisa mungkin minimal menerapkan untuk diri saya sendiri di kelas saya. Itu yang paling rendah bisa kita lakukan. Jadi seperti apapun pimpinan mengarahkan kita. Jadi kalau kita memang ingin menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran kita, membuat siswa senang, betah, dan lain sebagainya, pada dasarnya itu adalah pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain, seperti itu. Jadi itu saja mungkin Pak Ali, terima kasih. Salam dari saya, salam berubah, berbagi, kolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian, ini juga salah satu mentor yang getol menyebarkan nilai-nilai GSM, sehingga saya pandang di sini kan memiliki modal dasar untuk kita berbagi dengan atau menggerakkan di Jawa Timur. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Nurul Lindawati, mangga Bu, perkenalkan dan dari daerah mana dan cerita sedikit Bu tentang awal bertemu dengan GSM. Ini Serikandi Jawa Timur ini. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, bisa didengar ya suara saya? Siap, bisa Bu. Oke. Mohon diperkenalkan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya malu berada di forum ini. Mengapa? Karena saya mengalami stagnan dan tidur panjang, tapi bukan karena jiwa kami mati. Ya. Saya berada di puncak gunung Pak Ali. Ini bisa gabung karena saya pulang ke rumah, pakai wifi rumah. Sering itu dijapri sama Bu Ani, kok Bu Linda nggak pernah nongol, ayo dong. Tapi setiap kali ikut, bukan hanya GSM ya, kegiatan apapun, saya kos di puncak gunung, kurang lebih, kurang lebih 59 km dari rumah, itu pun lewat tebing, jadi ditempuh dengan perjalanan 2 sampai 2,5 jam, makanya saya kos. Nah kalau stagnan, tapi alhamdulillah dengan GSM ini setidaknya bisa memberikan warna tentang ekosistem pembelajaran di sekolah yang lebih berorientasi pada kebutuhan siswa, lebih melayani. Cuma tantangannya memang tidak seperti yang kita duga kadang-kadang. Pasti Bapak Ibu tahu SMK Negeri 1 Nawangan saat ini viral tentang itu penertiban siswa oleh salah satu guru TKR yang sudah ada kesepakatan itu. Kalau pertama itu membawa knalpot brong diperingatkan. Kedua membawa knalpot brong diperingatkan. Kalau ketiga itu disita oleh gurunya. Nah, ternyata gurunya ini cara menyitanya dengan cara merusak Bapak Ibu, dan ada yang mengupload. Ini kadang-kadang memberikan tamparan bagi sekolah kami loh. Katanya SMK Nawangan itu sekarang SMK yang menyenangkan, yang guru-gurunya santun gitu.
Tapi itulah sebuah dinamika. Saya pikir tidak masalah, insya Allah itu sudah kembali normal. Oke, saya belum cerita pada selain Bu Ani yang saya kenal. Oke, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk kenal dengan orang-orang hebat. Ada Bu Dian, Bu Nunu, Bu Siska, Bu Tutut tadi. Saya sebetulnya Dingkluk tadi malu Pak Ali. Malu sama ini para yang mendengar baru tahun 2021, sedangkan saya lebih dulu mendengar daripada Bu Ani. Yeah. Tapi Bu Ani memfollow up-nya luar biasa. Bahkan pada saat itu saya di Jogja pernah mendapatkan penghargaan PIN dari beliau Pak Rizal dan Bu Novi kan, Mbak. Ya. Alhamdulillah SMK 3 tetap berkembang sampai sekarang untuk GSM-nya. Sampai-sampai kami membuat lagu pun, lagu penyemangat untuk sekolah kami itu kita masukkan juga jiwa Terputus, Bu. Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ada sistem poin yang tidak masuk. Halo. Ya, ya Bu. Halo. Lanjut Bu, lanjut. Jadi di tempat kami peraturan sekolah yang kemarin selalu ada larangan, ada poin. Terputus ya Pak? Iya, sudah masuk lagi Bu. Lanjut Bu. Terima kasih berkat kenal dengan Pak Ali mulai tahun 2019 atau 18 ya. Itu kami baru bisa merubah beberapa peraturan di sekolah kami yang tidak seperti dulu lagi. Walaupun itu juga ada kendala sekolah lain yang tidak setuju seperti itu. Tapi tidak masalah, kita kan punya otonomi. Bapak Ibu semua, saya berharap perkenalan kita di forum ini untuk yang kedua kalinya itu bisa mengecas semangat saya kembali untuk bisa bergabung, dan saya ingin banyak. Kenapa saya buat junior? Karena usia saya paling tua, usia saya paling tua, jadi tinggal amplopnya tinggal 1 tahun 1 bulan saya udah pensiun. Oh gitu. Insya Allah kalau sudah pensiun nanti saya bisa lebih leluasa untuk bergabung berkunjung ke sekolah-sekolah penjenengan. Amin. Terima kasih, salam sehat. Semoga Sami-sami. kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Linda yang pensiunnya tinggal 1 tahun 1 bulan tapi semangat masih mau kerso untuk membersamai kita yang junior lah. Terima kasih Bu Linda. Baik, selanjutnya selamat datang Pak Imron sama Pak Praci. Ini kan kita perkenalan dulu Pak Praci, jadi berkenalan dari mana dan mungkin cerita sedikit kenal dengan GSM seperti apa. Nanti baru sesi kedua saya mohon izin untuk memberikan satu insight tentang moralitas komunitas, kemudian kita nanti akan membicarakan lanjutnya seperti apa dengan melihat apa yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah gitu. Baik, selanjutnya perkenalan untuk Pak Imron, bisa sampaikan mungkin singkat Pak Imron nama dan daerah asal dan ketemu GSM di mana. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ali. Salam hormat bagi Bapak Ibu hebat di Jawa Timur di forum ini. Nama saya Imron Saroni dari SMK Sunan Ampel Poncokusumo. Alhamdulillah kami ditakdir bertemu Pak Ali itu mulai tahun 2021. Dan alhamdulillah juga kami bisa menggali ilmu banyak dari Pak Ali 2 kali. Nah, tinggal Pak Ali ini berkunjung ke sekolah kami. Sudah janji ya Pak ya? Kami tunggu untuk melihat lingkungan sekolah kami sehingga nanti ada nilai-nilai yang bisa kita gali untuk terus kita kembangkan GSM di sekolah kita. Dan alhamdulillah Pak Ali selama 2 tahun ini kami sedikit demi sedikit telah merubah mindset Bapak Ibu guru yang awal tahun berdiri 2006 sampai dengan 2021 itu orientasi kami adalah mendidiknya pola-pola militeristik gitu. Jadi kami terkesan dengan pendidikan militer. Sehingga tahun-tahun itu anak-anak kita campkan ke militer sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di situ ada nilai-nilai yang ya untuk banyak hal bagus, tapi ada nilai yang
beberapa juga perlu kita review, kita perbaiki. Nah, alhamdulillah selama 2 tahun ini kita coba merubah dengan melayani lebih baik, dengan melayani sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan kami menilai dari perubahan-perubahan itu, nilai-nilai karakter yang dulu kami paksakan, sekarang itu muncul dengan kesadaran sendiri dan luar biasa itu. Kalau dulu beberapa kita larang, nah sekarang dengan hilangnya beberapa larangan itu, anak-anak lebih kreatif, lebih bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan, lebih bisa mengutarakan ide-ide kreatifnya, sehingga banyak ruang bagi anak-anak di 1.400 anak kami itu meluapkan apa ya, idenya untuk kreativitas mereka, dan luar biasa. Tapi memang juga perlu terus kita kembangkan, Pak Ali. Nanti mohon masukan Pak Ali dan Bapak Ibu yang lain tentang konsep-konsep yang bisa kami terapkan. Dan kebetulan kami di kesiswaan, sehingga kebijakan-kebijakan itu terus kita arahkan. Kita arahkan ke pelayanan ekosistem, pembentukan ekosistem sekolah menyenangkan. Dan terima kasih Pak Ali. Hari ini kami bisa bergabung dengan Pak Ali dan Bapak Guru hebat. Semoga ini bisa terus berkembang. Kami mohon maaf tadi terlambat Pak Ali. Jadi terima kasih diingatkan juga karena ada rutinan. Terima kasih Pak Ali, Bapak Ibu yang lain. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Imron dari Kabupaten Malang. Terima kasih. Selanjutnya Bopo Praci, monggo wekdal. Kawula paringaken. Monggo Bopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi hampir lupa Pak Ali. Asik nulis ya Pak ya? Lagi asik nyusun buku. Ya produktif Pak Praci ya. Saya untuk kenang-kenangan yang 3 bulan lagi saya pensiun. Oh 3 bulan lagi, berarti lebih duluan Pak Praci sama Bu Nurida. Iya. Saya ini lagi nulis sejarah SMK 12 sejak berdiri. Awalnya dulu dari yang namanya Kokar, Konservatori Karawitan, yang di Solo juga ada, di Jogja, dan beberapa tempat, tidak banyak di Indonesia. Yang menjadi SMKI dan menjadi SMK 9, dan beranak ada SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, dan memisah saat itu SMSR sama SMKI jadi 9, SMSR jadi 11, dan tahun 2012 menjadi SMK 12 bergabung lagi. Nah, ini saya tulis dan biar nanti yang menggantikan saya di SMK 12 itu tahu sejarahnya seperti apa dulu. Dan melanjutkan ya Pak ya. Iya, dan untuk melanjutkan sehingga membawanya nanti itu sesuai dengan yang meletakkan fondasi saat sekolah ini didirikan, yaitu sebagai pelestari dan pengembang seni budaya Indonesia dan Jawa Timuran. Wah, keren. Silakan Pak Praci perkenalkan diri. Oke. Yang nama saya sudah ada di situ, Biwara Sakti Pratyara. Saya Kepala SMK Negeri 12 Surabaya. SMK seni satu-satunya di Jawa Timur yang mungkin terbesar di Indonesia karena jurusannya banyak. Ada 15 jurusan seni semua. Dan muridnya sekitar 2.300. Yang tidak ada yang menyamai sekolah seni dengan punya murid segitu banyak. Luar biasa. Dan memang di sini karena mungkin ya basicnya seni, jadi rodok gendeng. Jadi biasa gendeng itu biasa. Dan menyenangkan ya Pak ya? Nah ya disitulah dengan kegendengan ini makanya klop dengan menyenangkan. Dengan GSM. Karena awalnya saya masuk ke GSM ya karena podo gendenge gitu. Nah seperti itu. Kalau awal-awal kan saya kenal kan di Malang itu tahun 2001 ketika apa itu GSM itu gitu. Ketika ada program dari bidang PPK mengumpulkan kepala-kepala sekolah yang ikut CEO. Itu di sana. Itu baru kenal saya.
Dan itu pun saya juga pada saat itu nggak tertarik sama GSM karena nggak ngeh. Yang membawakan itu kan dari SD, dari TK. Ya, itulah makanya kok banyak sekali teman-teman kok nggak tertarik saat itu di Batu di Hotel. Selekta Hotel itu ya. Selekta. Terus habis itu kan panggilan lagi Jogja. SMKPK ke Jogja lah. Baru itu saya tahu persis karena yang menjelaskan Pak Rizal langsung. Pak Rizal sama Bu Novi itu baru. Walah ya podo sampai pikiranku itu. Podo gendengnya. Karena saat saya jadi kepala sekolah itu sudah banyak yang sudah saya bebaskan. Contohnya kurikulum dari pusat itu saya suruh buang semua, nggak usah buang aja. Untuk apa ya? Prinsipnya cuma satu dulu. Yang penting kita bekali anak untuk bisa kerja. Oh iya. Karena SMK untuk apa diajari macam-macam yang tidak ada gunanya untuk kerja. Itu dulu. Jadi malah saya banyak tantangan dari dalam seperti wakil kurikulum itu. Pak kurikulum kok dibuang Pak, babah kayak gitu. Oke. Nah, prinsipnya kan apakah rela sampean punya anak jadi pengangguran? Gitu aja. Oke. Nah. Itu Pak Praci. Terima kasih Pak Praci, luar biasa. Jadi sebelum Purna pun pengen memberikan sebuah legitimate untuk belajar yang nanti yang melanjutkan dengan masih menulis buku tadi sebelum saya ingatkan masih menulis buku asing, menulis sejarah. Dan memang Pak Praci ini ya kalau ketemu tadi dengan GSM podo-podo gendengnya. Terima kasih Pak Praci. Kami mohon izin Pak Praci untuk berkenan mendampingi kami meskipun nanti kalau sudah pensiun pun Pak Praci bisa tetap kita bergerak bersama, masih bermanfaat untuk pendidikan di Jawa Timur gitu. Iya, nanti setelah pensiun saya lebih bebas dan lebih bisa masuk kemana-mana. Dan sebetulnya kalau GSM ini lewat di organisasi profesi guru ini akan lebih gampang juga masuknya, misalnya lewat PGRI, lewat IGI, lewat Pergunu, lewat itu nanti strateginya dan Pak. Seterusnya. Iya. Kita hari ini kita kenalan dulu, kemudian kita kasih dasar insight, kemudian kita nanti mau ngapa nanti kita lanjut lagi. Ya. Terima kasih Pak Praci. Ya, sama-sama Pak Ari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Bambang nih Pak Bambang. Monggo Pak Bambang dari Bangkalan ya Pak Bambang. Silakan kenalkan diri dari mana Pak Bambang, kemudian mungkin sedikit cerita kenal GSM gitu. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Bisa didengar suara saya? Iya, jelas sekali Pak Bambang. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Sekaligus mohon maaf baru baca tadi jam 9:30 Pak Ali, jadi saya terlambat masuknya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada kesempatan ini bisa mengikuti webinar atau kegiatan pertemuan melalui Zoom ini. Dan saya sangat bersyukur bisa berkenalan, kemudian bisa bergabung di GSM. Kalau tadi ditanya oleh Pak Ali bagaimana ceritanya ketemu GSM, mungkin itu berkah bulan Ramadan barangkali Pak Ali, karena saya baru beberapa waktu yang lalu, dan itu pun kebetulan ya browsing, kemudian kok ada website dan itu sepertinya kok menarik gitu. Ya mungkin barangkali seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah menyampaikan sebelum saya tadi bahwa ini kayaknya kok ada kliknya gitu dengan yang kita pikirkan selama ini gitu. Jadi ada sebuah harapan, ada sebuah idealisme, kok kayaknya menarik itu. Kalau itu terjadi di sekolah kita, di ekosistem sekolah kita gitu. Dan itu saya kira menjadi tantangan yang tidak gampang, yang tentu tetap harus dijawab tantangan itu. Dan alhamdulillah kemarin di pendidikan guru penggerak angkatan keempat kemarin juga terlibat, sehingga ini menjadi salah satu kesempatan atau media untuk bisa sharing, bertukar pengalaman dengan Bapak Ibu yang hebat yang di forum ini.
khususnya di Jawa Timur, dan kita ingin mengguru lagi nanti ke Pak Ali dan teman-teman di Jogja barangkali, atau langsung ke suhunya langsung ke Pak Rizal, dan mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk itu. Jadi kita ingin bagaimana Ngang Sukaweruh itu ke berbagai tempat, ke berbagai ahli, kemudian kita ingin tentu mengimplementasikan di sekolah kita. Nah itu perkenalan, nama saya Bambang Wijayanto dari SMK Darul Mustafa Bangkalan. Darul Mustafa Bangkalan. Meskipun dari Bangkalan tapi Madura palsu. Gitu. Karena saya pendatang di Madura, Pak Ali, asli dari Kediri. Kediri, kan Pak. Jadi kan kelihatan kalau Madura kan bahasanya mesti gitu. Kalau saya kan enggak bisa. Ya saya kira itu Pak Ali. Terima kasih Pak Bambang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang yang masih semangat juga. Nah, baik, selanjutnya teman-teman karena masih ada beberapa, Bu Iva ini, Bu Iva. Silakan Bu Iva perkenalkan dan dari daerah mana dan sedikit cerita tentang pertemuan dengan GSM ya. Terima kasih Pak Ali. Saya masuk Pak Ali? Ya, jelas Bu. Oke, terima kasih Pak Ali. Saya sama Bu Nunu satu sekolah Pak Ali, dari SMK Negeri 1 Cermin. Dan kebetulan kita juga bersaudara Pak Ali, adik kakak. Adik kakak. Dan alhamdulillah, kita mengenal GSM pada saat Pak Ali berkunjung ke SMK kami di SMK Negeri 1 Cermin waktu itu. Dan setelah Pak Ali kembali, kami langsung memulai bergerak Pak Ali. Jadi kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Tapi tantangan waktu itu sangat berat Pak Ali, karena memang itu awal bagi kami. Jadi kami mulai dulu dari penataan ruang kelas Pak Ali. Itu yang membuat anak sampai sekarang itu senang. Oh enggak mau bangku yang seperti ini, mau ya apa? Sudah akhirnya ya mereka suka pola-pola yang tidak konvensional, yang seperti umumnya pada saat di kelas. Dan itu waktu tahun itu saya kan di Boga, itu tantangannya berat. Sore saya pakai, besok sudah berubah lagi bangkunya kembali Pak Ali. Jadi kalau saya mau ngajar itu malamnya di grup WA itu saya kondisikan anak-anak, ayo bangkunya kembali ditata seperti semula ya. Jadi mereka langsung bergerak menata bangku yang seperti kita inginkan, jadi ruang gerak anak-anak itu lebih luas. Kemudian pada saat kita bergabung di TOI sama Bu Nunu, alhamdulillah kita terwadahi Pak Ali, karena di situ sudah saling mendukung dan anak-anak merasa enjoy, karena pada saat di awal kita buat istilahnya kayak kesepakatan kelas kali. Jadi mereka tahu sendiri. Kalau mereka terlambat sudah tahu. Oh gini, ya sudah. Jadi kita tinggal ini mereka sudah tahu. Jadi apapun yang sudah kita sepakati, mereka sudah melaksanakan itu dengan hatinya. Benar yang dikatakan Pak Ali waktu itu bahwa kita dengan anak itu harus disentuh dari hatinya. Kalau hatinya kita dapatkan, maka mereka mudah sekali untuk kita arahkan Pak Ali. Dan kemudian untuk tugas-tugasnya kita sudah semuanya berkolaborasi Pak Ali, jadi anak-anak merasa lebih enjoy. Dan berdasarkan surveinya Bu Nunu kemarin itu memang anak-anak sukanya project, dan alhamdulillah sesuai dengan yang kita lakukan memang semuanya berbasis project, dan satu project kita berkolaborasi 7 mata pelajaran. Jadi anak-anak hasilnya lebih maksimal. Seperti waktu itu yang saya pernah share ke Pak Ali, waktu zamannya pandemi, yang hand sanitizer tanpa disentuh, kemarin itu sudah anak-anak memprakteknya karena di otomasi mereka membuat LDR, gitu Pak Ali. Dan di project P5-nya mereka mau gitu, Bu, enggak mau bikin yang seperti itu. Saya enggak mau bikin sendiri-sendiri, jadi mereka bikinnya market gitu Pak Ali. Jadi bikin market, kita ambilnya waktu itu cagar budaya di Gresik, itu ada gedung, salah satu gedung GNI, Gedung Nasional Indonesia, mereka tuangkan dalam bentuk market. Kemudian mereka menjalan, oh ini jalan ini, Bu lampunya pakai LDR ya, oke terserah. Mereka menuangkan sendiri. Jadi mereka yang membentuk tim-timnya, saya bagian ini, Bu bagian ini monggo. Jadi saya sama Bu Nunu mendampingi saja, dan apa istilahnya, sudah kita membantu. Kami tahu enggak daerah sini, dan alhamdulillah anak di Cermin itu kan kebanyakan dari Benjai dan sekitarnya. Mereka enggak ada yang tahu Gresik itu seperti apa. Jadi mereka itu tinggalnya di Gresik Pak Ali, tapi enggak tahu. Gresik kota itu enggak tahu. Akhirnya kita ajari, oke searching, ini namanya GNI. Dekatnya GNI itu ada apa? Akhirnya mereka tahu. Dan kemudian di proyek kedua kemarin juga seperti itu. Maunya di mana? Bu, itu loh Bu, yang dekatnya biasanya kalau pusat bulan Ramadan gini rame itu kan nanti kita ada pasar Banteng Bali. Itu kan ada di malam 25, 26 itu kan ada pasar Banteng. Dan mereka tuh nggak tahu pasar Banteng itu apa. Kayak mereka pasar Banteng itu di pasar, jualan Banteng itu gitu. Akhirnya mereka kita pertemukan dengan salah satu penulis di Gresik.
yang menuliskan di sini sejarah tentang Gresik. Mereka saya berikan ruang berkunjung ke beliau dan mereka akhirnya menggali sejarahnya dan oh itu dah Bu namanya Pasar Bandeng. Iya, seperti itu. Jadi mereka coba kita berikan ruang untuk belajar dari pengalaman. Kalau Memberikan mereka ruang. di pengalaman itu kan nanti mereka mencari tahu sendiri. Oke. Dan ya seperti yang disampaikan Bu Nunu tadi, anak-anak sekarang itu sudah tidak ragu untuk mengemukakan, aku gini loh Bu, aku gini. Mereka berani menyampaikan Berani. inspirasi. Betul. Oke. Yang mereka awalnya itu takut sama temannya senggol-senggolan, sekarang sudah enggak. Sekarang Ini berani. oke. Jadi saya sama Bu Nunu hanya tinggal mengarahkan dan kebetulan kita di kelas 10 itu kan satu tim juga. Jadi alhamdulillah. Dan Baik. kemudian anak-anak itu kadang sering protes, Bu, di kelas lain itu loh Bu, di sana gini, udah enggak usah dibanding-bandingkan. Kalian beruntung di jurusan otomasi kan seperti itu. Mereka kan akhirnya bisa merasakan bahwa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi mereka. Berdampak. Berdampak. Dan kadang-kadang itu kalau ada, saya kan juga di jurusan lain Pak Ali di Boga. Saya coba, saya pancing dulu. Akhirnya anak-anak kan, gini loh Bu, kayak di kelasnya Bu Iva itu gini-gini. Akhirnya mereka Bapak Ibu guru kan bertanya, gimana sih Bu? Jadi kita mencoba menggerakkan pelan-pelan. Karena itu harus ditularkan ya Pak Ali. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, jadi kita juga untuk menggerak teman-teman yang lain. Kalau mereka mau ya monggo, enggak mau ya sudah kita kembalikan lagi. Karena benar bahwa kata Pak Kiai Hajar kan semuanya itu harus berawal mulai dari diri. Kalau kita enggak mau menggerakkan diri kita, maka kita nggak akan bergerak. Oke, terima kasih Sama Bu Pak Ali. Iva. Jadi Bapak Ibu cerita-cerita seperti ini kalau kita rangkai dan kita saling bertukar itu kan menguatkan kita. Jadi kita merasa nggak sendirian gitu. Jadi yang Bu Nunu, Bu Iva yang tadinya hanya di TOI gitu, teman-teman yang lain mungkin hanya di kelasnya sendiri. Tapi ketika kita gabung seperti ini, kita ada punya kekuatan energi yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih Bu Iva atas perkenalannya. Selanjutnya Bu Titin ini kasih kesempatan Bu Titin. Meskipun saya belum pernah ketemu Bu Titin secara langsung. Silakan Bu Titin, perkenalkan diri dari mana, kemudian saya mohon maaf karena saya belum pernah ketemu dengan Bu Titin. Silakan Bu Titin. Ya, sebentar Pak, saya tak keluar dari ruangan. Iya, ini semak. Oke, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ngapunten nih saya termasuk baru ini ya, karena emang saya tidak begitu mengikuti kegiatan GSM ini. Kemudian untuk di sekolah, karena kami masih baru belajar tentang GSM, nanti mungkin memasukkannya, mungkin sekali waktu atau mungkin bisa rawuh di kami. Nama saya Titin Prihatin Rahayu Pak dari SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Saya sebagai kepala sekolahnya. Saya sebagai kepala sekolahnya di situ. Dan untuk GSM memang tidak banyak Pak Ali dan Bapak Ibu yang lain yang sudah punya pengalaman banyak yang telah disampaikan. Kami masih jauh lah, artinya mengenal GSM kan juga baru tahun 2021 ya, setelah CIO itu pelatihan CIO, kemudian ada SMK Pikat, barulah masuk di GSMK. Karena itu terima kasih kami telah diberi kesempatan pada forum ini. Barangkali nanti kalau ada info-info dan sebagainya, kalaupun tidak ada Zoom, mungkin baik di chat atau di grup itu bisa tersampaikan. Mungkin itu aja Pak untuk gerakan. Ya, tangga merah apa ya? Sekolah kami sih biasa-biasa saja, cuma emang kami di sekolah ada kafe, ada resto. Kadang-kadang anak-anak itu senangnya di kafe Pak, senangnya di kafe, kalau free wifi ya itu nggak pulang-pulang biasanya. Ya, mungkin itu aja Pak, terima kasih. Dan dengan punten ini saya juga sedang ada kegiatan ya Bu ya. Lain, luar biasa Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin, meskipun ada kegiatan masih memberikan ruang kesempatan untuk kita kumpul-kumpul silaturahim dengan teman-teman di Jawa Timur. Beliau Bu Titin dari SMK Muhammadiyah 3 Malang, kepala sekolahnya. Terima kasih. Selanjutnya ke Bu Ivon ini. Ada Bu Ivon nih. SMK Tamanan Bondowoso. Silakan Bu Ivon memperkenalkan diri. Kita masih ada beberapa ya. Oke, mungkin kita nanti akan maksimal jam 11 Bapak Ibu, maksimal. Bu Ivon, halo, menyimak nggak Bu Ivon? Nggih, Bapak. Oke, silakan perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, perkenalkan nama saya Bu Ivon. Kalau di sekolah nama saya Bu Ivon, tapi nama asli saya Novi Diana Astuti. Bapak Ibu, salam kenal. Saya juga belajar di sini, mengenal GSM pertama kali tahun 2020 bersama Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Iya, sama-sama Bondowoso. Halo. Iya Bu. Nggih. Lanjut. Terus selanjutnya lebih kenal lagi setelah kedatangan tahun 2021, kedatangan Pak Ali langsung ke sekolah, jadi efeknya luar biasa kepada kami. Dan kalau bertanya tentang GSM, perkembangan di sekolah kami sudah ada, mengakar, dan kebetulan memang harusnya yang mempunyai kebijakan bisa berjalannya seperti yang diharapkan. Dalam artian saya sendiri bukan pemberi kebijakan, jadi hanya bisa bergerak yang sefrekuensi saja untuk memperbaiki semuanya dari awal proses pembelajaran terhadap anak-anak, komunikasi dengan siswa juga sama, tidak terlalu besar maksudnya perubahannya, karena itu tadi kendala kami hanya berjalannya lewat bawah dan dukungan dari teman-teman masih kurang begitu banyak. Mungkin itu saja Pak Ali, perkenalan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novi. Diana, Bu Ivon dari SMK Tamanan Bondowoso yang telah berkenan juga untuk hadir pada. Selanjutnya ini yang dari gurunya Bu Anik banyak ya. Bu Anik nanti bawa borong-borong guru. Pak Anim, Pak Lakuddin dulu. Pak, silakan perkenalkan diri Pak. Pak Anim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Bu Pak Ali, terima kasih atas kesempatannya. Waduh, saya ini masih pemula sekali nih dalam belajar GSM ini. Pertama kali saya belajar GSM itu tahu informasinya dari Bu Siska dari Banyuwangi. Terima kasih Bu Siska, sampun diundang. Dari mana nih Pak Anim? Dari ini Pak, dari Kabupaten Jember, Kecamatan Ambulu. Oh iya, Pinggir pantai. SMK Ambulu ya. Nggih. Jember. Jember nggih. Alhamdulillah diajak masuk di grup, kemudian Bu Siska juga sering sharing-sharing kaitannya dengan pembelajaran GSM ini, dan saya coba-coba Pak. Saya coba-coba, ternyata luar biasa pengaruhnya ke anak-anak. Anak-anak jadi berbeda. Biasanya kalau saya mengajar anak itu lebih saya informannya anak-anak yang harus mendengarkan begitu. Kemudian ketika saya mempraktikkan GSM yang dipraktikkan oleh Bu Siska, yaitu dengan project nggih. Jadi waktu itu saya mengajar materi pajak, tetapi biasanya ini saya hanya ngasih kasus-kasus saja. Kasusnya saya kasihkan, ayo selesaikan. Kasih kasus, ayo selesaikan begitu. Kemudian ini saya ubah caranya. Saya kasih project, mereka saya suruh buat mind mapping begitu. Kemudian mereka harus menjelaskan, sekaligus kasusnya kemudian harus menjelaskan juga bagaimana hasilnya. Tetapi masih kurang di bagian mereka harus mencari kasus sendiri kalau saya meruntut dari yang disampaikan oleh Bu Siska. Dan itu sudah alhamdulillah. Nah, hanya saja masih banyak kendala nih Pak Ali. Jadi makanya ketika saya diajak bergabung, saya juga excited. Saya berharap bahwa dari sini saya juga akan banyak belajar. Seperti tadi disampaikan oleh Nun Sewu Ibu dari tadi Cerme ya. Bukan Cerme nggih, yang tadi menyampaikan bahwa bagaimana pembelajaran itu harus menyentuh ke hati anak-anak dulu. Nah, ini yang saya sampai sekarang masih belum bisa. Dan dari grup ini saya berharap bisa sampai ke arah sana. Ngaten Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Anim Farudin. Kita ini dalam satu lingkup diamanai, mungkin menyematkan kalau secara tidak langsung sudah leader. Harapannya Bapak Ibu nanti akan menjadi leader penggerak di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Anim dari Jember ya. Kemudian dari Bu Yulia. Ini juga gurunya Bu Anik kalau salah. Bu Lilia, silakan Bu Yulia Irawati masih ada di posisi. Halo Bu Yulia. Mas Ali, Bu Yulia itu adalah kepala sekolah TK di mana di Komunitas Bondowoso.
Itu ada yang nge-share yang mungkin jadi bukan dari SMK karena Oh kan iya, enggak apa-apa. komunitas yang lengkap dari PAUD, Memang kan leader ini Bapak Ibu tidak semata-mata SMK, karena memang saya SMK tahunya kenalnya SMK, maka saya lewat dari sana. Meskipun sudah saya umumkan di grup kan, Bapak Ibu silakan, ini lintas jenjang siapapun yang Bapak Ibu pandang bisa menjadi leader, bisa ditarik ke sinilah dengan mungkin ketika diminta dan ikhlas ya kita tarik. Jadi nggak apa-apa, emang ini dari TK juga nggak apa-apa. Ya. Silakan Bu Yulia, mungkin masih ada di posisi Bu Yulia. Yulia, oh itu sudah. Siap Bapak. Silakan perkenalkan Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya barusan dari depan. Jadi izin saya tidak buka kamera ya Bapak, sinyal iya, agak mangga. ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Yulia Irawati. Saya Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari Prajekan. Nah, saya mengikuti GSM ini sejak bulan berapa ya Bu Ani? Waktu itu kita IGTKI bekerja sama dengan dinas dan waktu itu narasumbernya Ibu Ani sendiri. Kita itu menggerakkan teman-teman untuk gerakan sekolah menyenangkan ini, Bapak. Alhamdulillah kalau di lembaga kami, lambat laun kami mengaplikasikan, walaupun kami lembaga kecil, Bapak, tapi alhamdulillah teman-teman guru kami antusias. Jadi mulai memberikan apresiasi kepada murid dan melibatkan wali murid juga. Alhamdulillah sangat efektif. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Bu Yulia dari TK apa tadi? Kemala Bayangkari. Kemala Bayangkari di Bondowoso. Selanjutnya ini masih ada beberapa nih. Pak Fadli, mungkin bisa perkenalan Pak Fadli, singkat aja. Halo Pak Nur Fadli. Pak Nur Fadli. Oke, kita lewat dulu Pak Sudaryono. Ada Pak Sudaryono? Ada tadi tuh Mas. Iya. Fadli kayaknya sudah. Halo Pak Sudaryono. Kalau enggak terakhir nih Pak Hardani. Pak Hardani ada enggak nih Pak Hardani? Mohon maaf, Mas masih menyimak dulu saya. Perkenalan Pak. Ini. Hanya memperkenalkan ini Baik. tidak seperti apa, tapi hanya memperkenalkan aja. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Ali Sadikin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hardani. Saya guru di SDN Tambegan, Bangkalan, Madura. Saya ikut kegiatan ini atas rekomendasi dari Pak Rianto. Sepertinya beliaunya ada di sini juga. Terima kasih, Mas. Ya, Oke, matur suwun Pak Ardani atas kehadiranipun. Ini Pak Fadli masih ada di sana Pak Fadli? Pak Sudaryono? Kalau tidak, ini ada dua teman saya ini dari Jawa Tengah, Pak Rianto dari SMK 7 dari Jawa Tengah dan Pak David Arianto dari Jepara ya. Pak Rianto dari Pekalongan nih izin menyimak bergabung dengan teman-teman di di Jawa Timur. Kamera saya hilang ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perkenalan yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu sekarang tadi sudah diberi kesempatan untuk berkenalan, kemudian mengetahui cerita ketemu dengan GSM yang mungkin ada beberapa yang karena dulu Pak Ali datang tapi bukan itu sebenarnya mungkin hanya lantaran saja. Mudah-mudahan dari cerita-cerita itu bisa menguatkan kita tidak merasa sendiri. Kita berkumpul di sini di tim leader ini menjadi sebuah kekuatan ketika tadi memiliki kesamaan keresahan yang sama, memiliki kesamaan niat yang sama sehingga itu bisa menguatkan kita dalam langkah derap kita di leader GSM Jawa Timur. Mohon maaf, satu lagi nih di atas Mbak Tutut lupa. Mbak Tutut silakan perkenalkan nih Mbak Tutut ini siapa ini monggo Mbak Tutut. Oh harus perkenalan Pak Ali. Iya biar kenal lah iya. Oke udah kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
luar biasa karena saya hari ini tuh berarti berkenalan dengan para suhu-suhunya GSM gitu. Bapak Ibu, kalau ditanya saya kapan mengenal GSM, ya sudah sejak dari Pak Rizal Lahir. dan Bu Novi mulai mencetuskan kegelisahan karena ini sebuah kegelisahan yang dirasakan keluarga gitu ya, karena kami concern banget dengan pendidikan. Ayah dan ibu kami memang sangat concern terhadap pendidikan anak-anaknya dan juga orang-orang sekitar yang membutuhkan gitu. Kemudian kalau saya sendiri awalnya bergerak di komunitas orang tua. Jadi merasakan keresahan orang tua dan mulai mengkampanyekan bahwa pendidikan itu tidak sekedar digit angka yang ada di lembaran-lembaran kertas yang mereka terima. Tetapi bagaimana menciptakan anak-anak yang gini, istilahnya besok kalau kita nggak ada itu kita tuh mintanya anak yang seperti apa sih? Anak yang Jowo lah istilahnya sama orang tua. Nah itu sih sebuah kegelisahan saya sebagai orang tua. Tapi kan resistensi di orang tua itu, tapi kan sekolahnya nggak bisa gitu. Akhirnya kegelisahan itu pun saya bawa ke Pak Rizal dan Bu Novi dan mendapatkan tantangan waktu itu tahun di mana POP mau dilaksanakan itu saya diberikan tantangan untuk menembus Surabaya. Nah, itu luar biasa karena saya maju sampai ke dinas dan sempat diblokir oleh beberapa pejabat dinas gitu karena dianggap lalu siapa gitu Pak Ali. Tapi saya meyakini bahwa kalau saya ditutup di pintu yang ini, insya Allah membuka saya di pintu yang lain gitu. Dan alhamdulillah di tahun yang sama Allah mengamanai Supiori Kabupaten Papua Barat begitu, dan yang tidak pernah saya duga sampai detik ini Supiori menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Justru, ya itu yang saya coba untuk bukan saya coba ya, saya tularkan terus-menerus bahwa perubahan kebaikan itu layak untuk selalu diamini dan diyakini. Dan hari ini Allah menunjukkan bahwa keyakinan saya pribadi maupun keyakinan Bu Novi dan Pak Rizal itu tidak pernah salah. Di inisiasi Pak Ali begitu saya lumayan tercengang nih Pak Ali, ternyata Jawa Timur Badala gitu ya. Surabaya bonek-boneknya aja banyak gitu, tapi ternyata masih bergerak di sebatas sekolah gitu. Dan saya melihat kegelisahan ini pasti dirasakan oleh sebagian banyak guru gitu. Tetapi karena tidak punya wadah dan komunitas, tidak bisa terwadahi itu. Dan insya Allah hari ini mungkin jadi batu pijakan, moga-moga jadi oase baru pendidikan khususnya di Jawa Timur. Dan saya juga meyakini Jawa Timur ki akeh nekate gitu ya Pak Praci ya. Akeh wong edane gitu kayaknya, jadi nggak mungkin lah kalau Jawa Timur itu nggak bisa bergerak itu. Bu Ani ini sudah menggerakkan Bondowoso ya, saya pikir juga bisa lah kalau menggerakkan. Cuma Jawa Timur tuh bisa. Insya Allah. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Tutu dari Surabaya, tapi aslinya juga dari Magelang ya. Saudaraan dengan Bu Novi. Baik, ini Pak Fadli sudah bisa open mic, bisa memperkenalkan diri singkat aja Pak Fadli. Masih terkendala audio. Oh iya. Masih terkendala audio Pak Fadli. Oke, mungkin Pak Sudaryono. Silakan mangga Pak Sudaryono memperkenalkan diri. Halo Pak Sudaryono. Terkendala audio juga Mas, Pak Sudaryono katanya Iya. Mas. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Beliau berdua adalah gurunya Bu Ani ya. Iya. Dari SMK Negeri 3 Bondowoso. Bu Ani itu gitu punya bargaining itu. Ayo gitu. Meskipun tadi bilangnya lagi di belakang layar, tapi terus tidak bergerak. Baik. Bapak Ibu tadi apa yang telah Bapak Ibu sampaikan, meskipun perkenalan, ternyata perkenalannya asik. Dari jam 9:15 sampai jam hampir setengah 11 perkenalan aja. Tapi
saya yakin dari perkenalan itu kita mendapatkan insight baru, dari semangat baru dari teman-teman, lebih mengenal ternyata kisahnya seperti itu, sehingga itu juga menguatkan kita pribadi, punya impact terhadap diri kita untuk lebih lagi bahwa saya tidak sendirian, saya punya niat lagi untuk bisa berdampak lagi untuk lebih banyak, tidak hanya untuk siswa saya di kelas saya, tidak hanya di jurusan saya, tidak hanya di sekolah saya, tapi juga untuk lebih naik. Jadi itu Bapak Ibu, kita semangatnya adalah membentuk sebuah komunitas ini memiliki oase baru, sama-sama punya start kegelisahan yang sama untuk pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan di pagi ini merupakan di hari Jumat di bulan Ramadan ini adalah hari yang baik, menjadi langkah yang baik untuk kita, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ke depannya. Baik Bapak Ibu, sesi kedua sekarang. Sesi kedua saya mohon izin untuk menyampaikan satu sedikit tayangan sebagai untuk modal kita Bapak Ibu, untuk kita pemahaman bersama. Oke. Bisa dipersani Bapak Ibu? Kita ngopi nih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita ini ngopi ternyata nggak ada kopinya aja. Nggak ada kopinya, kita ngopi virtual. Kenapa ya? Memang kita memanfaatkan teknologi karena ya kita jarak. Dengan teknologi inilah kita bisa disatukan, meskipun dari ada yang Banyuwangi, ada yang di Gresik, ada yang di Bondowoso, ada di Jember, ada di Situbondo, ada di Surabaya, dan lain-lainnya bisa bertemu di ruang ini, Bapak Ibu. Tadi sudah banyak yang kenal, saya kenalkan diri saya ini, dan saya ngajarnya yang belum tahu, saya ngajarnya di SMK Negeri 1 Jambu, Kabupaten Semarang, Bapak dan Ibu, dari tahun 2014 sampai sekarang di SMK Negeri 1 Jambu. Kemudian beberapa tulisan saya tadi, Pak, saya ingin Pak Praci yuk nulis lagi yuk, gitu. Saya juga ini sedang bukunya ini belum deal, masih di tempatnya Bu Novi ini, baru dikurasi tentang GSM, ini juga baru berjalan, mudah-mudahan segera terbit sehingga bisa jadi pegangan teman-teman, referensi, salah satu referensi gitu. Kemudian Bapak Ibu, portofolio saya ketika ini saya sampaikan yang di Jawa Timur aja ya. Di Jawa Timur ada beberapa saya pernah berkunjung dan bertemu, mungkin ini salah satunya sekolah-sekolah Bapak Ibu dari mungkin sebelum ke sana di Balai Besar Bispar bersama Bu Ani dulu di Jakarta sana, di Sawangan, di hotel ya. Ini kemudian berbagi dengan para pengawas di seluruh Indonesia, kemudian di PMTI Bandung, BOE Malang, di BPL Medan juga sudah pernah, kemudian dipakai Direktorat Universitas Judi diajak ke Papua, Sorong, kemudian insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ya Mbak Tutut, nanti Mei bisa bersama Mbak Tutut ke Superiori, kemudian juga diberi kesempatan oleh Bu Novi tantangan untuk mengisi di Direktorat SD, kemudian dari Dinas Pendidikan Papua Barat kemarin juga mengumpulkan seluruh gurunya juga saya diundang untuk mewakili Pak Rizal. Sebenarnya Pak Rizal yang diundang. Kemudian di SMK di Durenan Trenggalek, ada SMK Negeri 1 Trenggalek, Pacitan, Bu Rinda tadi, kemudian Cerme, Bu Iva, Bu Nunu, SMK PGI 3 Malang, Pak Lukman belum enggak hadir. Kemudian tadi SMK Nusa Malang, Kabupaten Malang, kemudian 4 Madiun ini juga belum hadir. Ronas, tadi ada Bu Ulit tapi udah out ya, udah live. Ronas, Rodotul Nasihin, masih ada Bu Ulil? Udah enggak, tadi izin karena di sekolahan tadi. Kemudian lebih dari 70 sekolah dan instansi untuk berbagi. Nah, cerita berbagi saya ini Bapak Ibu kalau dikatakan mungkin jumlah jamnya kan juga alhamdulillah ada banyak. Itu tidak serta-merta bertunduk saya langsung menjadi seorang ahli sodikin yang kata Pak Rizal itu semoga nanti muncul ahli-ahli yang lain. Tapi juga berawal dari seperti apa yang Bapak Ibu rasakan, kegelisahan hanya orang sendirian, dibully, dieceh, direndahkan, apapun gitu, apa yang dilakukan saya lakukan. Tapi ketika saya udah merasa apa yang saya lakukan ini memang punya dampak baik untuk anak, saya lakukan karena saya menemukan diri saya sebagai seorang pendidik itu menemukan kebermaknaan, Bapak Ibu. Saya dulu bermakna dan bahagia ketika apa sih? Nah, itu ketika kita temukan, maka apapun yang akan kita lakukan itu sudah akan meminimalisir yang namanya kalau bahasanya Pak Praci yang ngedan tadi, bonek ngedan. Udah nggak akan kepikiran lah. Bahkan kurikulumnya dari nasional dari Jakarta aja nggak usah dipakai, dibuang. Nah, itu akan karena apa? Sudah menemukan dirinya Pak Praci itu. Ya inilah aku. Gitu. Sehingga jadi tidak serta-merta bertunduk bisa seperti ini. Itu dari perjalanan panjang. Maka Bapak Ibu, perjalanan panjang Bapak Ibu mengenal GSM dan ingin melakukan perubahan-perubahan dan konsen terhadap
perbaikan pendidikan dari keresahan. Itulah yang namanya perjalanan spiritual kalau saya namakan. Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah perjalanan spiritual. Kenapa? Ya karena melibatkan keyakinan kita, Bapak Ibu. Melibatkan keyakinan, bahkan melibatkan keimanan. Ketika saya meyakini ini ada sesuatu yang baik dan mulai nilai ibadah, ya udah. Maka saya katakan, saya dimanapun ketika saya punya retensi, punya halangan-halangan, punya hambatan-hambatan, ketika memang sudah ini adalah jalan spiritual saya, ya udah, apapun yang kita lakukan adalah semoga nilainya adalah ibadah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu, jadi portofolio saya. Kemudian saya sedikit mengambil dari materinya Pak Rizal. Kemajuan suatu bangsa itu tidak bisa hanya ditentukan dengan sumber daya alam kita yang kaya raya, Bapak Ibu, kemudian finansial keuangan kita yang banyak, atau bahkan keterampilan manusianya. Jadi meskipun ketiganya ini besar, Bapak Ibu, tapi jika tidak ada modal sosial yang kuat, ini akan hancur. Jadi meskipun sumber kekayaan kita itu alamnya besar, uangnya banyak, orangnya terampil, pinter-pinter, itu kita akan hancur ketika tidak ada modal sosial yang kuat. Bapak. Kita tidak kalah orang pinter, Bapak Ibu, 3 universitas besar ya, UGM, UI, sama ITB. Banyak sekali menghasilkan orang-orang pinter, Bapak Ibu. Tapi orang-orang pinter itu yang berdampak bagi umat itu sedikit. Jadi kepintarannya yang digunakan untuk berdampak bagi umat, untuk dibagi, ayo kita maju bersama, itu sedikit. Jika itu tidak kuat, Bapak Ibu, modal sosial, maka rajutan tenun kebangsaannya akan robek-robek, akan terpisah-pisah. Apalagi disupport dengan kemajuan teknologi yang dihubungkan dengan sekarang ini sudah lintas daerah dan lain-lain, itu bisa membuat perpecahan bangsa ini. Sehingga ini juga berefek besarnya itu pada peradaban bangsa, Bapak Ibu. Maka ketika Pak Rizal menyampaikan bahwa negara ini, pendidikan ini dibangun, itu tidak hanya sekedar melalui angka-angka. Tadi kalau Mbak Zut mengatakan angka di atas, tidak dibangun sekedar melalui jumlah SMK yang hebat, jumlah lulusan yang bekerja, jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi. Tidak diukur melalui angka-angka. Tapi bagaimana pendidikan peradaban bangsa itu diukur melalui jalan pikiran. Pikiran ini mau dibawa kemana pendidikan ini? Itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro kan juga jalan pikiran, Bapak Ibu, bukan angka-angka, tidak dikejar-kejar PMM, itu kan angka-angka. Takutnya kurikulum merdeka ini kan di-hacking oleh di-hacking oleh sesuatu yang ruhnya bagus. Kurikulum merdeka itu ruhnya bagus, Ki Hajar Dewantoro, tapi ketika nanti berubah lagi pada dikejar angka-angka, itu kan di-hacking, ditelikung namanya. Kalau sepak bola itu diserimpung gitu, ditekel itu. Sehingga ketika kurikulum merdeka ini hanya sebatas angka-angka berapa persen sih PMM di daerahmu, berapa persen PMM di provinsimu dan lainnya, itu berarti sudah nggak ruhnya. Nah, itu sedikit aja. Maka di sini kita berpijak pada bagaimana membangun modal sosial yang kuat. Salah satu modal sosial yang kuat itu dibangun dari mana, Bapak Ibu? Dari pertemuan hari ini kan kita membangun modal sosial, saling mengenal, saling memahami, saling mengerti, saling bersama, kita sepemahaman, senasib, kegelisahan, itu membangun modal sosial, Bapak Ibu. Bagaimana kondisi bangsa kita saat ini, Bapak Ibu? Kita melihat bahwa kemajuan bangsa pada bangsa tidak bisa dilepaskan dari kemajuan pendidikannya. Jadi kita yang di dunia pendidikan ini, Bapak Ibu, yang di dunia pendidikan ini punya peran penting membangun peradaban bangsa. Bagaimana legasi yang akan kita, seperti Pak Pracit nanti membuat buku itu kan sebenarnya pengen meninggalkan legasi sesuatu biar nanti yang penerusnya nggak lupa akar dulu dibuatnya SMK ini. Nah, kita di dalam dunia pendidikan ini juga punya peran bagaimana membangun peradaban bangsa Indonesia ke depan seperti apa. Mau diapakan bangsa ini? Apakah dibiarkan terpecah belah, dibiarkan berkompetisi yang menghasilkan ego-ego sentralis? Itu, nah kita ini peran kita sebagai seorang yang berperan di dunia pendidikan ini. Modal sosial. Bangsa kita itu punya modal sosial untuk mengatasi semua itu, Bapak Ibu. Kita bisa melihat, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bangsa kita dulu sebelum yang namanya VOC penjajah datang ke Indonesia. Modal sosial bangsa Indonesia itu kuat sekali, kita bisa lihat dari artefak yang ditinggalkannya. Apa coba Bapak Ibu artefak tinggalnya? Salah satunya ada di Magelang, Borobudur. Itu kan artefak luar biasa dari kecerdasan kolegial yang bersatu padu bisa membuat sebuah bangunan besar yang namanya Borobudur. Bangunan besar yang menjadi keajaiban dunia, salah satu keajaiban dunia.
Sekarang kita mikir aja, bangsa kita sekarang mikir aja, buat kayak gitu tuh dulu gimana ya, zamannya kerajaan, nggak ada alat apapun gitu loh. Kecanggihan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa, tapi kecerdasan bukan hanya kecerdasan satu orang, Bapak Ibu. Tapi kecerdasan kolegial yang dikumpulkan bersatu bisa terbentuk sebuah bangunan besar yang namanya Borobudur. Artefak-artefak itu ada dan ada di Indonesia. Maka modal sosial bangsa Indonesia itu ada yang diturunkan gennya kepada kita, generasi kita ini. Nah, sejak datangnya VOC itu melihat, VOC penjajah itu melihat kekuatan besar bangsa Indonesia adalah modal sosial tadi, kolegial, kecerdasan kolegial. Maka dihancurkan dan diporak-porandakanlah yang namanya kecerdasan kolegial itu. Dihapuskan, kita saling curiga, saling berkompetisi, saling mau paling kelihatan paling bagus, paling hebat, paling digdaya. Itu infiltrasi dari penjajah dimasukkan ke dalam nilai-nilai budaya kita. Diadu domba, ada politik divide et impera. Itu. Bahkan sampai 100 tahun atau berapa? 77 tahun Indonesia merdeka, nilai-nilai yang ditinggalkan oleh penjajah kita masih ada kan Bapak Ibu. Kita mudah mengatakan kelompok lain lebih rendah, kita lebih bagus. Kita lebih mudah mencaci maki kelompok lain, kita lebih mudah merasa sok digdaya, sok hebat gitu loh. Mungkin dalam diri kita sendiri, saya sendiri mungkin masih ada gitu, pengen kelihatan masih hebat, pengen kelihatan paling keren. Itu kan salah satu ruh yang diberikan di dalam membudayakan kita sebagai seorang bangsa yang pernah dijajah, diberikan oleh penjajah itu. Nah, itu modal sosial kita punya. Nah, ini kita coba kita rakit kembali, kita susun kembali, kita hubungkan kembali. Kita bangun kembali modal sosial bangsa Indonesia yang telah dimiliki, yaitu apa? Gotong royong, kebersamaan, kecerdasan kolegial, bahkan Pancasila itulah modal sosial kita, Bapak Ibu. Jadi Pancasila, gotong royong itu kan modal kita. Maka kita sudah punya, jangan sampai kita ketika kita ingin bergerak bersama-sama di tim leader ini menggerakkan pendidikan yang lebih besar, yaitu tadi kita sudah punya, yaitu bergotong royong. Maka di sini kita untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Jawa Timur, ya dengan bergotong royong, saling memahami, saling merasa kegelisahan yang bersama, itu sebagai modal sosial kita, Bapak Ibu. Kemudian modal sosial lain yang kita miliki apa sih? Konektivitas dan inklusivitas. Kok ini nggak berubah sendiri? Jadi konektivitas, keterhubungan. Kita itu punya model sosial jejaring. Saya punya mengumpulkan Bapak Ibu di hari ini dan satu grup itu kan punya jejaring toh, karena kita kenal toh, sehingga bisa terbentuk satu oase bersama dalam grup tim leader GSM Jawa Timur. Itu karena konektivitas, saya terkoneksi. Kemudian Bu Siska tadi juga mengajak dari Jember, itu kan terkoneksi. Bu Nunuk nanti punya kenal, oh itu bisa itu meskipun SMP, itu ada koneksi, itu modal kita. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir dan kita percaya di sini sebagai tim leader ini punya modal sosial konektivitas yang tinggi. Bu Ani, wah kenalannya udah sampai kementerian, sampai di PGRI, itu modal sosial. Pak Prace dengan kegilaannya itu punya modal sosial, punya jejaring yang banyak. Dan setiap individu yang ada di ruang ini punya modal sosial konektivitas yang banyak. Dan itu kita bisa manfaatkan jejaring-jejaring ini. Manfaatkan dengan kita ruang-ruang perjumpaan, salah satunya masih dengan seperti ini, kopi virtual, ini salah satu ruang-ruang kita perjumpaan untuk sesering mungkin, Bapak Ibu. Sesering mungkin 1 bulan kah, 2 bulan, kita sering mungkin. Karena apa? Konektivitas ketika dihubungkan tadi, ketika memiliki rasa kegelisahan yang bersama, Bapak Ibu setelah mendengarkan perkenalan dari teman-teman tadi, apa yang dirasakan coba? Kan merasa tidak sendiri, merasa ada energi baru, merasa ada kekuatan baru, merasa ada motivasi baru. Itu Bapak Ibu, ketika kita sesering mungkin mengadakan perjumpaan-perjumpaan, entah kopdar, entah seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukannya itu. Kemudian modal sosial yang lain adalah inklusivitas. Bagaimana kita memberikan kesempatan yang setara, Bapak Ibu. Di sini saya tidak mengajak, karena saya kenalnya baru SMK ya, Bapak Ibu. Maka saya berikan kesempatan yang itu kan kenalnya konektivitas kepada SMK. Tapi tadi ada kepala TK, itu kan memberikan kesempatan. Ya, inklusivitas. Jadi ketika nanti Bapak Ibu kenal dengan guru SMP yang hebat, silakan berikan kesempatan. Jadi modal sosial kita adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Bisa berpartisipasi tanpa kecuali. Saya
menganggap di leader Jawa Tengah gitu, tidak harus saya selalu yang harus muncul, yang harus berbagi, yang harus menjadi moderator, yang harus menjadi host, yang harus menjadi narasumber. Enggak. Saya mendorong, kemarin sore baru ada Kepala SMK Bawen dari SD-nya di Semarang, dari Pak Ipin yang dari Pekalongan, dari Pak Ipin dari Pekalongan, kemudian itu saya ajak. Jadi kita bangun yang namanya memberikan kesempatan dan berpartisipasi bersama. Maka di sini kita bangun yang namanya GSM, Komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan di Jawa Timur, Bapak Ibu. Kita lingkupnya Jawa Timur dulu, karena saya konektivitasnya luas di Jawa Timur, nggak terpatok ada satu daerah. Mungkin kalau satu daerah terbatas, maka kita berpikirnya melakukannya dari Jawa Timur. Mudah-mudahan Jawa Tengah juga sama, dari Jawa Tengah. Kemudian muncullah itu yang dalam satu tim di Jawa Timur nanti, Pak, tempat saya itu di Oke, yuk Pak Ipin yuk bangun. Tadi Pak Rianto, Pak Rianto bangun yuk di Pekalongan, siap buka jadi Pekalongan. Di sana lebih dari 200 orang, di Kebumen lebih dari 200 orang, di Sragen 100 orang lebih. Gitu. Jadi ketika kita membangun komunitas dari provinsi dulu, kemudian kita akan menyebar pada tiap kabupaten. Mungkin Bu Iva, Bu Nunui akan menginisiasi. Saya Pak, saya ingin menggerakkan di Gresik. Nah itu kita bisa dorong. Bondowoso, Bu Ani, yuk kita, Bondowoso sudah jalan dulu dari dulu. Yuk kita Bondowoso sudah jalan dari dulu. Itu kita formalkan, kita konektivitaskan dengan kabupaten kota lain biar nanti saling berkolaborasi, bergantian kegiatan gitu. Dari Banyuwangi, dari Situbondo dan lain-lain. Dari Surabaya, Pak Praci, mungkin kita bisa bentuk. Dulu Pak Roma itu nyari-nyari. Jawa Timur ini mana ada komunitasnya nggak sih Pak Ali, gini bingung gitu ya. Ini silakan ada Pak Praci. Loh itu guru saya itu dari SMK 12 gitu. Pak Roma, maka Pak Roma saya tanya, Pak Roma berani nggak yuk kita buat grup leader. Nah, beliau juga menginisiasi, alhamdulillah menarik teman-teman. Nah, ini Bapak Ibu modal dasar kita, Bapak Ibu. Kemudian mengapa sih energi nasional atau daya militansi dari yang kita miliki bangsa ini itu tidak dipakai, Bapak Ibu? Seperti Pak Praci punya energi yang luar biasa, Bu Ani energi militansi yang luar biasa. Kenapa kita tidak dipakai untuk merekatkan di daerah kita yaitu Jawa Timur ini untuk lebih bersatu lagi, tidak berjalan sendiri. GSM di Bondowoso jalan sendiri, entah berjalan enggak di Banyuwangi jalan sendiri. Ya kita rekatkan, yuk kita pakai Jawa Timur, nanti baru kita ke daerah-daerah. Jadi salah satunya ya kita gunakan ini Bapak Ibu, teknologi ini untuk menciptakan sebuah inovasi karena kita jangkauan daerah yang luas, kita manfaatkan. Ini hari ini kita manfaatkan teknologi untuk membangun sebuah konektivitas bersama di Jawa Timur. Kemudian ini saya nyinggung sedikit di kenapa, tapi teknologi kan juga bisa bernilai negatif ya. Teknologi bisa jadi nilai negatif ya, seperti host dan lain menjadi sumber perpecahan dan lain. Maka kita manfaatkan Bapak Ibu teknologi untuk kebaikan kita bersama. Kemudian Bapak dan Ibu Indonesia di kala dulu. Kita lihatlah, kita yang punya teknologi sekarang luar biasa ini, maksud saya kita ini yang punya sumber daya teknologi yang ini kita manfaatkan untuk membangun komunitas di Jawa Timur ini lebih progresif lagi. Kita lihat berkaca di zaman dulu. Di zaman dulu Kongres Pemuda 1928 di seluruh bangsa Indonesia di daerah-daerah tertentu tidak ada yang namanya WA kan? Tidak ada namanya Telegram, tidak ada yang namanya internet kayak gini, tidak ada Zoom, tapi mereka punya sebuah kesamaan, ingin semangat untuk kemerdekaan, untuk persatuan, sehingga bisa terkumpul di Jakarta, membuat kongres, datang ke sana, membuat sebuah kesepakatan berbangsa, berbahasa, dan untuk yaitu bangsa Indonesia, sehingga muncullah Kongres Pemuda atau Hari Pemuda ya, Kongres Pemuda di Jakarta di 28 Oktober 1928. Ya ini meskipun di zaman dulu terbatas tapi bisa gitu. Lah, apalagi sekarang Bapak Ibu, kita punya teknologi dan ini kita mudah-mudahan kita bisa manfaatkan tidak hanya untuk menjadi sumber perpecahan bangsa bahwa teknologi, tapi juga digunakan untuk merekatkan, membangun peradaban bangsa. Ya, Bapak dan Ibu, saya mengambil yang diajarkan Pak Rizal tentang fondasi moral untuk membangun sebuah gerakan bersama, komunitas bersama ini ada sebuah fondasi moral, teorinya dari Jonathan Haidt dalam membangun komunitas GSM yang solid ini Bapak Ibu. Ini saya sampaikan di sini agar kita nanti punya persepsi yang sama terhadap komunitas GSM Bapak Ibu. Yang pertama ada care. Maka di dalam sebuah komunitas itu harus dimunculkan yang namanya nilai-nilai atau value care. Untuk apa sih care ini? Untuk membuka kesempatan bagi semua. Kita care kepada teman-teman kita yang SD, care teman pada SMK, SMP, SMA, SMK,
kita care. Jadi GSM ini lebih berpihak pada kaum pinggiran sebenarnya, care terhadap orang-orang yang ada guru yang dia punya potensi tapi tidak bisa bergerak karena tekanan-tekanan. Yuk kita care, kita ajak bersama biar kuat. Ada sekolah pinggiran-pinggiran yang mau habis, mau ambruk, sekolah siswanya nggak ada, kita care Bapak Ibu. Kita ajak, coba kita care yang hal-hal yang seperti itu. Jadi ini adalah value yang kita harus tanamkan pada diri kita dalam berkomunitas, adalah care kepada siapapun, kepada anggota kita, kepada tim kita, untuk selalu bergotong royong. Jadilah membangun sebuah komunitas. Kemudian juga liberty, bebas. Bebas dalam artian bukan freedom ya Bapak Ibu. Freedom itu sebebas-bebasnya. Tapi kalau liberty itu adalah independen, kemerdekaan. Independen tuh Bapak Ibu mampu, bebas, mampu mengambil langkah sendiri. Mampu mengambil inisiatif sendiri. Seperti Pak Praci itu kan merdeka. Dari mana merdekanya? Buang ini kurikulum apa, yang penting tak kasih anak ini bekal untuk biar bisa bekerja. Itu kan merdeka. Sebelum ada kurikulum merdeka sendiri, Pak Praci sudah melaksanakan kurikulum merdeka gitu. Nah, itu jadi Bapak Ibu bebas mengambil langkah sendiri sebagai komunitas di Jawa Timur, tidak harus selalu nunggu-nunggu dari Jogja seperti apa, dari komunitas lain seperti apa, tidak. Mungkin Bapak Ibu akan mengolah, bisa mengambil langkah-langkah sendiri, itu sesuai dengan value-value yang diajarkan oleh GSM, ya udah silakan laksanakan. Liberty Bapak Ibu yang diberikan kepada setiap anggota komunitas untuk memilih terhadap pilihan-pilihannya, untuk mandiri, berdaulat, dan kepribadian yang tidak keluar dari nilai-nilai yang dibawa oleh gerakan sekolah menyenangkan. Kemudian fairness, ya, fair. Ini kesempatan yang sama juga Bapak Ibu. Jadi tadi misalkan Bu Ani sudah sering menjadi narasumber, mungkin juga akan memberikan kesempatan fairness, memberikan kesempatan pada guru-gurunya tuh, ngajak guru-gurunya ke sini, kan fairness, jiwa-jiwa fairness. Kemudian juga mungkin Pak Praci juga akan fairness, tidak selalu ingin muncul, saya akan mendorong aja dari belakang. Oh itu guru saya Pak Mas siapa? Pak Praci yang Mas Satria sama Mas siapa? Mas Abing. Mas Satria juga bisa diberikan, itu kan fairness, memberikan kesempatan yang sama, biar mereka juga maju. Seperti yang saya lakukan juga, fair lah, biarlah semua teman-teman leader saya itu bisa merasakan. Saya sampai saya berikan kepada teman-teman gini, siapa nih yang mau menjadi narasumber berbagi, kelas berbagi di bulan ini, memberikan ruang kesempatan, tidak saya pilih itu pilih kasih, enggak. Siapa nih yang mau menjadi host, kan nilai-nilai fairness Bapak Ibu. Memberikan kesempatan yang bersama biar mereka merasakan juga mendapatkan pengalaman yang pembelajaran yang menarik. Kemudian ini Bapak dan Ibu nilai value yang lain yaitu loyalty. Jadi GSM ini membangun komunitas dalam pergerakannya, dibangun nilai-nilai yang meningkatkan kapasitas diri, memberikan kesempatan untuk saling berbagi. Saya tahu kapasitas Pak Praci, kapasitas Bu Ani ini kan harus berbagi untuk mengembangkan potensi teman-teman kita. Ya, jangan sampai kita itu, kalau kita sampai bicara ke agama itu kan terlalu tinggi. Artinya kita punya ilmu tapi kita nggak dimanfaatkan pada orang lain, kan ilmunya nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Ya, bahkan yang paling bagus ya ilmu yang bermanfaat, itu yang akan menolong kita di alam kubur kita. Ilmu yang bermanfaat. Mari kita Bapak Ibu loyalty terhadap apa yang kita punya itu kita berikan kepada teman-teman kita untuk mereka bisa meningkatkan kapasitas diri. Jadi kalau saya di sini berdiri Bapak Ibu, saya nggak punya tendensi apa-apa, tidak punya motif apa-apa, mengajak Bapak Ibu di Jawa Timur ini bertemu sekarang, berkumpul, ayo kita kembangkan di Jawa Timur, GSM Jawa Timur untuk pendidikan. Itu kan juga salah satu saya memberikan loyalty saya atau saling mengembangkan potensi. Saya yakin di Jawa Timur bisa lebih baik mungkin dari Jawa Tengah, karena saya kualitas guru-guru di Jawa Timur juga hebat-hebat, kepala sekolah di Jawa Timur juga hebat-hebat. Jadi ini saya sudah tidak memikirkan sayanya itu, tapi benar-benar saya dari dalam diri hati saya, mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya juga, ini penghargaan yang luar biasa ketika Bapak Ibu berkenan mau di dalam grup kemudian berkenan hadir hari ini, juga sebuah bagi saya itu wow, ini penghargaan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini adalah jalan, karena saya tadi memaknai jalan di GSM itu adalah jalan spiritual saya gitu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita akan sense community ini membangun loyalitas di pengorbanan satu sama lain, ya, saling mungkin berkorban, saling punya rasa kebersamaan dan lainnya. Ini loyalty Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, bukan, ini yang ke-6, ya,
Yang kelima, authority, punya otoritas. Jadi Bapak Ibu, komunitas GSM ini juga punya otoritas. Otoritasnya ada dalam bergerak ini punya landasan dari nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Ini mohon maaf bergerak-gerak sendiri. Nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara sebagai pegangan kita untuk bagaimana menjiwai jalan kita di dalam GSM ini Bapak Ibu. Jadi penghormatan yang tinggi terhadap tradisi, terhadap sejarah, terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh GSM itu siapa? Maka saya katakan ini moralitas pergerakan atau moralitas komunitas. Ketika Bapak Ibu sekarang berada di komunitas GSM, maka moralitas pergerakan atau komunitasnya seperti apa? Ya mungkin kita mencatut ilmu dari Pak Rizal, seperti hari ini saya akan ini dari Pak Rizal. Juga saya sampaikan ini dari Pak Rizal. Ataupun ketika Bapak Ibu ingin berbagi kemanapun, itu bisa disampaikan kan, GSM itu apa, siapa pendirinya, Pak Rizal, Bu Novi dulu bisa mendirikan GSM seperti apa. Itu namanya penghormatan yang tinggi terhadap tradisi atau sejarah berdirinya dari GSM ini, itu autoritinya. Dan yang terakhir ada sanctity Bapak Ibu. Nilai sanctity ini apa? Di mana sanctity ini adalah artinya mengembangkan pengelolaan kegiatan yang pergerakan ini berbasiskan kodrat dasar yang dibawa oleh manusia. Manusia itu punya intuitif, manusia itu punya kegiatan sosial, ingin bersosialisasi, nilai-nilai setiap manusia itu suci, punya nilai kebaikan. Jadi ini adalah sanctity, artinya saya memahami selalu positive thinking bahasanya. Yang namanya Pak Praci itu saya positif, punya kemampuan yang luar biasa, punya keinginan yang hebat. Saya berpositif thinking semua kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, punya niat yang baik. Ini ada sudah pada taraf value sanctity, memberikan pandangan kita terhadap orang lain itu adalah positif gitu loh. Apapun yang dilakukan ya positif. Bahkan ketika teman-teman saya seorang leader masih belum bisa bergerak, saya positif aja. Mungkin sibuk, mungkin lagi ada kegiatan, ya saya positif aja sehingga diri kita berjalan tuh enak. Jadi Bapak Ibu ketika berkomunitas, aduh kayak kok nggak ikut ya, itu kayak kok males ya nggak mau ikut bergabung ya, oh kayak kok nggak pernah ikut rapat kayak kok ya. Ketika kita punya nilai-nilai sanctity, nilai-nilai kesucian, kebajikan, itu menganggap mereka oh ya positive thinking aja. Itu nanti akan mengurangi nilai kita untuk bergerak ketika selalu memikirkan oh itu kok tidak mau bergerak sih, oh itu ya udah kita jalankan aja, kita jalan terus. Saya nggih Pak silakan, nggak apa-apa, izin nggih Pak silakan aja, kita jalan terus sehingga kita ketika itu punya roda atau ruhnya sanctity ya kita akan bergerak dan roda itu akan berjalan terus Bapak Ibu. Inilah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh manusia, nilai kebaikan. Maka kembali mendidik manusia, sanctity-nya GSM itu kan kembali mendidik manusia Bapak Ibu. Nilai-nilai kemanusiaan yang ada yang dibawa dari lahir itu kita adopsi atau kita kembangkan, jangan sampai tergeser oleh nilai-nilai mekanistik, nilai-nilai robotik dan lainnya. Ini nilai sanctity-nya GSM di situ, kembali mendidik manusia, memberikan kesempatan yang setara. Saya diberikan kesempatan tantangan-tantangan oleh Bu Novi, Pak Rizal itu luar biasa. Artinya nggak harus siapa sih Ali itu Pak, Bu, hanya guru biasa di SMK Negeri 1 Jambu di daerah kecil, bukan kepala sekolah, bukan juga seorang guru berprestasi, juga bukan seorang guru penggerak atau bahkan guru pendamping guru penggerak itu pelatihnya seperti Pak di sini ada Pak Rianto. Bukan, saya itu hanya guru biasa. Tapi di GSM itu diberikan kesempatan setara Pak. Diberikan kesempatan seperti Bu Ani juga memberikan kesempatan teman-teman yang lain. Itu sanctity, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai dasar, memberi kesempatan setara, nggak menganggap hebat tidaknya seseorang, tapi kesempatan setara. Mungkin kita di sini di leader berbagai macam, ada kepala sekolah hebat, ada guru hebat, ada guru TK, yang memberikan kesempatan setara. Itu nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang sekarang nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa GSM adalah apa Bapak Ibu? GSM tidak lagi berjalan dengan sendiri-sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh GSM sekarang fokus bagaimana nilai-nilai kolaborasi, kecerdasan kolegial itu bisa dibangun untuk membangun peradaban bangsa melalui pendidikan, melalui gerakan sekolah menyenangkan ini. Ayo kita kolaborasi, iya kita kolaborasi, iya kita kecerdasan kolegial, nggak sendirian. Dan hari ini kan saya sedang mengarah ke sana, membangun kecerdasan kolegial dengan teman-teman, dengan leader-leader di Jawa Timur, Bapak Ibu. Sehingga di sini Bapak Ibu komunitas GSM dengan dilingkupi 6 nilai-nilai value dari care, liberty, fairness, liberty, fairness, sanctity, loyalty, authority ini, sehingga ini akan terjadi sebuah otonomi, kemudian membangun kapasitas building dari komunitas GSM, baik individual maupun komunitas, dilakukan dengan peer exchange, pertukaran selain pertukaran praktek baik itu akan
sejalan dengan program pemerintah kan Bapak Ibu, Bu Ani, Pak Praci, bahwa pemerintah sekarang itu menggiatkan kemajuan pendidikan melalui komunitas kan, ada komunitas praktisi, ada apapun, ada PMN itu sebenarnya komunitas, tapi komunitas dalam bentuk dalam bentuk platform gitu loh. Sekarang nggak bisa, yang namanya pelatihan itu dampaknya lebih sedikit Bapak Ibu. Pelatihan A, pelatihan B, biaya mahal di hotel, tapi kadang hanya untuk dirinya sendiri kan, untuk dirinya sendiri. Setelah pulang ya kembali lagi untuk diri sendiri. Guru penggerak, guru apa sih kalau sertifikasi itu PLPG, PPG ya, itu hebat-hebat saat PPG, tapi menyiapkan pembelajaran yang hebat, tapi setelah pulang dari PPG kembali lagi gitu. Karena apa? Tidak ada peer exchange nih, pertukaran pengalaman baik, Nah, di komunitas inilah kita untuk membangun capacity building, kita peer exchange, Bapak Ibu. Kita akan berbagi pengalaman dari Pak Praci, Bu Ani, dan dari siapapun. Kita akan bagi di Jawa Timur, dan bahkan Bapak Ibu yakin, tidak hanya di Jawa Timur. Meskipun saya Jawa Tengah, kalau bagi pengalaman kan ya seluruh Indonesia, toh, Superiori, mana-mana, dan lainnya, Tangerang, dan lainnya. Itu saya bagi semuanya. Nah, inilah untuk membangun kekuatan, membangun value, nilai-nilai yang ada di GSM untuk menjadikan pendidikan yang lebih baik, memanusiakan, dan memerdekakan. Dan ini di Jawa Tengah saya cerita sedikit Bapak Ibu, saya berawal dari komunitas Jawa Tengah, tapi setelah Jawa Tengah itu muncul lagi komunitas GSM Semarang Raya, muncul lagi komunitas GSM Jepara, muncul lagi GSM Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Kebumen, Tegal, Pekalongan, Purworejo, Superiori. Saya mengikuti Superiori, Papua Barat, saya juga membangun di Papua Barat, kemudian Papua Barat dan Barat Daya sekarang. Kemudian di Jawa Barat ini menunggu Pak Bu. Komunitasnya sudah ada, leadernya baru sedikit, baru 5 atau berapa, menunggu pasca di Jawa Timur. Nanti Pak Ali gantian kami nunggu di Jawa Barat. Kemudian di Tangerang saya juga ditarik di Tangerang karena katanya Pak Ali itu kan kayak kok nggak ada capeknya, apapun dibagi meskipun receh, remeh, temeh dibagi nggak apa-apa. Ya Pak Ali tolong di Tangerang. Di Kulon Progo saya juga ditarik ke sana. Jadi ini berawal dari ketika kita sekali lagi, saya bukan siapa-siapa, beranjak dari keinginan untuk menggerakkan teman-teman, dan alhamdulillah di Jawa Tengah sudah muncul beberapa komunitas, ada 9 komunitas Bapak Ibu di kota kabupaten, dan harapannya nanti di Provinsi Jawa Timur kita bergerak dari Jawa Timur dulu, kegiatan-kegiatan secara terpusat di Jawa Timur. Kemarin kegiatan pertama Jawa Tengah luring Bapak Ibu di LPMP Jawa Tengah, mengundang Pak Ganjar, mengundang kepala dinas, tapi Pak Ganjar berhalangan karena ada menteri yang datang, kemudian diwakili oleh kepala dinasnya memberikan sambutan Pak Ganjar juga. Itu di awal itu, setelah undang, targetnya hanya 100 orang Bapak Ibu. Targetnya luring itu 100 orang. Tapi alhasil sampai dibukanya itu menambah 200, nambah 300, sampai 400 harus satu tutup link itu. Kenapa? Karena kursinya hanya 400. Ternyata antusiasnya, tapi itu kan melalui apa sih? Konektivitas. Memanfaatkan konektivitas. Saya punya kenalan yang namanya kepala sekolah, saya punya kenalan yang namanya di MGMP, saya punya kenalan di MKKS, saya manfaatkan MKKS itu Pak Bu. Tolong Pak, MKKS, tolong nih kepala sekolah di daerahnya dikasih surat ini, dikasih suruh hadir tuh. Ya nggak apa-apa yang pertama. Kenapa? Tadi memanfaatkan konektivitas, dan akhirnya setelah ada 400 orang itu pengen, di Sragen ada nggak? Di Pekalongan ada nggak? Ya, seperti itu. Ya, mungkin bisa luring dan lainnya. Seperti yang disampaikan kalau setiap ngaji pendidikan oleh Pak Rizal itu, pasca itu kan akan ada banyak pertanyaan. Komunitas ini ada nggak? Nanti mungkin ketika ada pertanyaan itu, kita yuk bangun yuk. Di Gresik yuk, kita berani nggak Bu Iva, Bu Nunuk, kita bangun. Bu Nunuk, Bu Iva sebagai leadernya kita bangun. Ketika kita lebih besar gitu, kita bisa menunjukkan Bapak Ibu. Oh ternyata kita yang dulu diremehkan, kita dulu yang dicemooh, kita masih eksis, kita nggak tumbang oleh bulian dan lainnya, masih, dan bisa, dan mereka menganggap menerima dampaknya baik, berimpact baik. Itu yang bukan berarti itu saya ingin membuktikan pada teman-teman dulu yang pernah membuli gitu, enggak. Tapi saya harus membersihkan niat. Sekali lagi niatnya adalah untuk membangun peradaban bangsa ini, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, dan kebetulan jalannya melalui gerakan sekolah menyenangkan. Saya mengingatkan kembali nih Bapak Ibu mungkin yang sudah ngelotok seperti Bu Ani, teman-teman yang baru gabung, saya mengingatkan mungkin ada teman-teman. Jadi pegangan inti dari GSM kan hanya ini Bapak Ibu, sebelum kepada mindset dan lainnya. Inti dari GSM kan ini, World School Approach namanya. Ini ada satu teoritis yang dibangun oleh Bu Novi melalui PSD-nya,
penelitian-penelitiannya, yaitu tentang bagaimana membangun sekolah menyenangkan itu kan dari lingkungannya. Lingkungan tidak hanya fisik, tidak hanya lingkungan fisik, tapi juga lingkungan non fisik, membangun budaya, membangun iklim, itu termasuk lingkungan. Kemudian school connectedness, keterhubungan. Jadi sekolah itu tidak hanya dari gurunya saja, ya harus terhubung, materinya terhubung dengan luar. Pak Prati tadi, pokoknya anakku tak bekali pengen bisa kerja, itu kan menghubungkan. Kemudian menghubungkan dengan sumber belajar, tidak hanya dari gurunya saja. Bapak Ibu, kalau GSM itu nggak capek. Aku capek ngajar, ya udah undang aja orang lain untuk ngajar. Dan terhubung, guru tamu dan lainnya. Kemudian pedagogic practice, ini pembelajarannya lebih fokus pada bagaimana membangun nalar anak kita, karena kita rendah. Bangsa Indonesia itu rendah nalarnya, ada berita aja dimakan gitu loh. Sehingga itu kita fokusnya GSM di sana. Kemudian bagaimana membangun karakter dari sisi membangun kesadaran. Tadi ternyata anak-anaknya Bapak Ibu guru yang berkenalan tadi, ternyata anaknya sadar sendiri dari Pak SMK Nusa tadi dulu pakai militeristik karena ditekan dari atas, itu kebijakan dari guru atau dari sekolah. Tapi sekarang nggak dilakukan, nggak usah ditekan, anak sudah sadar sendiri dengan harus disiplin seperti ini, seperti ini, seperti ini, dibangun kesadarannya, itu membangun karakternya seperti itu. Ini fokusnya dari GSM agar apa sih? Kembali lagi memanusiakan manusia, mereka dianggap manusia sehingga dibangun kesadarannya, tidak mekanistik. Ini hanya mengenalkan aja kembali Bapak Ibu. Whole school approach dari empat area ini. Dan bagaimana sih transformasi mewujudkannya? Dari transformasi untuk menjadi sekolah GSM, menjadi sekolah 0.4, sekolah menyenangkan 4 itu kita ada sebuah piramida. Ini dibentuk, piramida ini kan dari respon guru-guru atau sekolah-sekolah yang pernah melaksanakan GSM, mengimplementasikan GSM itu kan dari, ternyata dari kenal dulu, berinteraksi, baru membangun lingkungan positif, baru pembelajaran itu urutannya gitu. Sehingga yang paling banyak jawabannya dari mengenal dulu. Berubah itu dari mana sih? Dari mengenal. Bapak Ibu kan tadi kan juga ketika menyampaikan kenalan kan juga dari mengenal, dari Pak Ali, dari mengenal dulu, mengenali, berinteraksi. Salah satunya kita berinteraksi kan hari ini, Bapak Ibu. Ini pondasi dasar. Ketika ingin mengenalkan GSM pada orang-orang lain, kita kenalkan, kita interaksi melalui konektivitas dan lainnya. Baru kita bangun lingkungan belajar positif, bangun pembelajarannya lebih ke sosial, misalnya bangun lagi pembelajaran dialogis, pembelajaran investigatif, pembelajaran riset. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif yang seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, pembelajaran yang metakognisi, kecerdasan kolektif ada di sana, pembelajaran yang itu bermanfaat bagi masyarakat, melibatkan tidak hanya guru saja, melibatkan dari berbagai unsur. Ini adalah sebuah praktek yang ada di puncaknya sendiri GSM, pembelajaran yang memecahkan masalah-masalah multidimensi. Akhirnya apa? Ketika tadi mengenal lingkungan positif, masalah dialogis, pembelajaran yang paling atas. Akhirnya anak akan menjadi dirinya sendiri, menjadi versi terbaik dirinya. Saya mendapatkan sesuatu, pengalaman belajar dari GSM, dari mengenali, dari dibentuk lingkungan, budaya, iklim, dari pembelajaran emosional yang selalu dibudayakan, kemudian pembelajaran yang dialogis, dialektika, suara anak didengarkan, dialektika ada, jangan satu arah seperti robot, kemudian pembelajaran yang riset-riset, pembelajaran yang meneliti-meneliti, pembelajaran yang selalu menanyakan mengapa, dan terakhir adalah pembelajaran bagaimana anak kita menjadi anak yang bermanfaat bagi dirinya, menjadi solusi dirinya, dan menjadi solusi lingkungannya. Itu tujuan esensi pendidikan tertinggi, Bapak Ibu. Ketika anak itu menjadi solusi dirinya dan menjadi solusi lingkungannya. Jangan sampai sekolah 12 tahun, jangan sampai sekolah, kuliah, dan lain, dia nggak dapat menjadi solusi dirinya, dan bahkan tidak menjadi solusi lingkungannya. Itu kan miris gitu. Itu puncak tertinggi dari nilai-nilai yang ada di GSM. Ini hanya mengingatkan kembali, Bapak Ibu, piramida transformasi sekolah menyenangkan 0.4, Bapak Ibu. Dan satu kata terakhir, kalimat terakhir saya baru dapat tadi dari Jenny Karai. Bapak Ibu, komunitas yang kamu pilih akan menentukan kualitas hidupmu. Bisa direnungkan. Komunitas yang kamu pilih akan menentukan kualitas hidupmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kerso di grup ini, yang ada di leader ini, semoga bisa mampu menentukan kualitas hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti apa, bisa dinilai value oleh orang lain, itu seperti apa. Saya, Bapak Ibu nilai seperti apa. Itu kan saya karena berkomunitas di GSM, nilai-nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan yang diajarkan pada saya, dan Bapak Ibu bisa menilai saya seperti apa. Tadi meskipun, wah itu terlalu tinggi, saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya guru biasa, guru yang tidak menjabat apapun, bahkan sekarang hanya guru biasa, tidak jadi wakil kepala sekolah, atau kepala program, enggak. Saya guru biasa. Jadi tapi komunitas yang kamu pilih itu akan menentukan kualitas hidupmu. Semoga
Bapak Ibu ketika kita berkomunitas di gerakan sekolah menyenangkan ini mampu meningkatkan kualitas hidup Bapak Ibu, memaknai hidup Bapak Ibu lebih bermakna dan bahagia, well-being. Bapak Ibu sebagai seorang pendidik lebih bermakna dan lebih bahagia melalui komunitas gerakan sekolah menyenangkan. Itu sedikit insight di awal pertemuan kali ini Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf, itu saya tadi ambil dari beberapa yang diajarkan oleh Pak Rizal. Nah, sekarang silahkan di sesi ketiga terakhir. Oh, udah jam 12. Mungkin kita jam 11 seperempat, maksimal 11 seperempat. Kita masih ada 13 menit ya Pak Ibu, mohon izin ya, karena nanti harus kita yang muslim kan harus ke masjid. Kita ada waktu 10 menit, maksimal 10 menitan ini. Silakan yang ingin menyampaikan refleksi atau harapannya. Ini kita belum pada langkah kita mau apa, nanti kita lanjutkan di grup ya Pak Ibu, kita mau lanjutkan di grup dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan merefleksikan kegiatan hari ini dan kira-kira ke depan memberikan memberikan refleksi untuk kita seperti apa sih komunitas ini. Mangga silakan yang ingin speak up. Open mic Bapak Ibu. Ingin bertanya kepada saya terhadap komunitas di Jawa Tengah, monggo silakan, nggak apa-apa. Atau nanti kita ke depan gini-gini ya, kita nanti berarti follow up ke depan. Atau pengen merefleksikan kegiatan hari ini yang menjadi bahan dasar untuk melangkah di langkah-langkah selanjutnya. Ini adalah the first time atau langkah pertama. Oke, Bu Ani, mangga Bu Ani, silakan Bu Ani. Terima kasih Mas. Wah, tambah vitamin lagi nih, karena kangen Bu Ani, lama kayaknya nggak ada suntikan-suntikan dari Pak Rizal, Bu Novi yang seperti ini, termasuk Mas Ali dan teman-teman semua. Mas, ini tadi memang merimain Bu Ani, memperkuat Bu Ani ya. Mungkin yang teman-teman khususnya karena Bu Ani sekarang kan di sekolah yang baru. Ini ada Pak Fadli sama Pak Sudaryono. Ini kebetulan audionya lagi trouble semua, mungkin bisa dicek ya Pak Fadli. Pak Fadli ini guru elektronika Mas. Pak Sudaryono ini guru PKK. Di artinya tolong kegiatan ini Mas Ali ya, GSM itu kan bergerak dari akar rumput ya, sehingga nanti di Jawa Timur ini mungkin kita perkuat dulu yang di komunitas ini Mas, perkuat dulu karena ini kenalan juga Bu Ani baru-baru dan seperti itu ya. Artinya kalau kita sudah perkuat di Jawa Timur, nah nanti seperti karena Bu Ani waktu ke Jogja ketemu sama Bu Nuri ya, Mbak Nuri itu di situ Bapak Ibu, di situ tuh swadaya. Jadi artinya kita perkuat di Jawa Timur, nanti bagaimana ya, Mas ya, artinya saat mereka punya kegiatan, ya mereka itu ini sendiri Bapak Ibu luar biasa. Mohon maaf, kue ya udah ayo kita gotong royong. Nah seperti itu. Kita mau ke sana karena kita memang mau belajarnya tidak menunggu ya. Jadi wah saya belum dapat surat tugas misalnya, kalau surat tugas oke, atau saya ini uangnya nih. Jadi artinya kita memang terinspirasi dari GSM mana Mbak Nuri CS. Awalnya di mana tuh Mas ya? Jadi waktu saya ke Jogja Bapak Ibu, teman-teman GSM itu memberikan ruang pada Bu Ani untuk belajar juga. Dan dari situ mereka cerita gimana kok bisa kuat. Karena mereka satu tujuan yaitu untuk pendidikan lebih baik. Jadi nanti kita pertemuan ini Mas Ali ya, ayo kita seringkan ya, kita sudah ada seperti ini. Emang butuh kesabaran luar biasa untuk terus belajar. Bahkan saya pernah belajar Bapak Ibu laptop sampai jatuh di kursi karena baru pulang dari sekolah malam ikut Zoom, moro-moro hilang. Nah seperti itu. Tapi itu saran saya Mas Ali. Jadi nanti ada berbagi praktik baiknya atau pengalaman atau spiritual journey dari teman-teman ini untuk menguatkan yang baru-baru Mas. Tadi Mas Ali sekilas, tapi sini ada yang baru loh Mas ya, artinya sekilas tahu. Tetapi Mas Ali ngebut ini karena jam ya Mas. Nah kita yang sudah kenal oke, terus kena Mas. Jadi itu Mas Ali. Siap. Perspektif dari teman-teman ini bisa di-share bareng-bareng. Dan untuk ngecas percaya diri Mas. Karena di lapangan masih banyak teman-teman kita itu nggak pede untuk menyampaikan praktik baiknya atau ide-ide kreatif. Saya tadi pagi melihat status ini di SMK Panji. Ini saya cerita Bapak, saya banyak belajar di status-status siapapun Bapak Ibu. Status salah satu guru olahraga yang mengajar IPAS Mas. Saya asik kok lagi bermain puzzle.
Jadi anak-anak SMK itu bermain puzzle. Saya tanya, ini pelajaran apa, Bu? Ini pelajaran IPAS, Ibu. Jadi mereka, guru itu konten dari puzzle itu pelajaran IPAS, anak-anak presentasi, ternyata belajar mereka tidak terasa. Nah ini kan bagus, mungkin buat kita luar biasa, tapi ada yang masih belum mengetahui itu. Termasuk guru BP. Jadi guru BP semua ini pasti punya the best thing yang akan di-share kepada siapa. Itu Mas Ali. Nanti kasih waktu untuk saling berbagi. Nah, seperti itu ya. Atau nanti di jadwal gitu. Kalau ngacung nggak pede lagi. Nanti saya tuh nggak ngacung nanti. Itu Mas Ali, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Jadi membangun value. Jadi komunitas memang harus membangun value. Saya membangun value itu kekeluargaan ini. Jadi ada sama teman yang udah dianggap keluarga. Saya di Pekalongan itu kalau jalan ya punya keluarga, di sana ada Pak Rianto, membangun value. Jadi itu dibangun di awal. Kemudian saling berbagi praktik baik untuk meningkatkan kapasitas. Ya memang betul Pak, Bu. Jadi kami di Jawa Tengah itu Bu, dengan rasa kebersamaan itu, yuk kita adakan dulu pertemuan besar yang mengundang Pak Rizal. Itu ada mengundang Pak Rizal itu. Kemudian kami nggak punya dana apapun, kita gotong royong, ya udah kita anu aja, peserta tarik aja 50 untuk makan, 50 sehari untuk makan. Nah, kita berusaha ternyata bisa, teman-teman kita yang satu tadi punya konektivitas ternyata punya perusahaan A, bisa kenal perusahaan B, itu di ngasih proposal Bu. Akhirnya apa? Semua itu tertutup, hampir 30 juta ngadakan kegiatan undang Pak Rizal makan dan lain 30 juta masuk perputaran itu. Dan itu semua nutup dan alhamdulillah kepala sekolah yang kami ajak itu sebenarnya kata-katir. Iki ada kegiatan sak menakae orang ono duit iki piye. Dan akhirnya ternyata sudah selesai ya. Terima kasih ayam gitu. Kepala sekolah ayam gitu. Takutnya meninggalkan hutang atau apa gitu. Dan alhamdulillah beres dan itu karena kebersamaan tadi. Jadi memang benar nanti kita akan saling pertukaran ketika sudah punya program Bapak Ibu. Jadi pertemuan berikutnya saya seperti di Jawa Tengah juga gitu menyampaikan bertemu dengan teman-teman ini, yuk kita buat program apa? Kelas berbagi. Yang jelas program-program yang telah dilaksanakan oleh GSM ini, yang telah dilaksanakan GSM pusat itu kita adopsi, ngaji pendidikan. Ya kita Jawa Tengah ngajukan ngaji Pak kemarin Bu. Kemarin yang bulan Maret, Februari kan ngaji pendidikan dari Jawa Tengah. Nanti bisa saja ngaji pendidikan adalah timnya dari Jawa Timur. Yang ngisi Pak Rizal, tapi yang koordinir kan Jawa Timur. Kemudian ada kelas berbagi. Baru kemarin sore kan Bapak Ibu SMK 1 Mbawen kelas berbagi. Ya itu kan tetap ngadopsi kegiatannya kegiatan GSM pusat. Nanti ada belajar dari luar. Kami kemarin sudah belajar dari luar, ngundang dari mana? Taiwan kan, meskipun orang Indonesia sih, tapi dari luar Taiwan. Nanti bulan Mei Bapak Ibu bocoran belajar dari luar yang datang akan laksanakan adalah belajar dari Finlandia. Dari Mbak Rate yang penulis buku Finlandia, kami sudah hubungin, insya Allah sudah menentukan tanggal, itu belajar di luar. Kemudian ada lagi kelas berbagi, kemudian ada kegiatan internal, penguatan internal, yaitu apa? Kita akan TOT para mentor, Bapak Ibu. Jadi seperti ini di leader-leader ini kan diberikan TOT nanti. Seperti Bu Ani menjadi narasumber, Pak Praji menjadi narasumber, untuk menguatkan teman-teman yang baru yang bergerak pengen ikut bersama GSM tapi belum kuat ya, kita TOT lah biar kita bekali. Kemudian ada lagi Kopdar, ada program-program. Nah itulah nanti ketika sudah bertemu Bapak Ibu, kita di next pertemuan berikutnya kita bisa menyusun itu gitu, apa namanya penjadwalan kita. Tapi juga kita di Jawa Tengah juga punya struktur Bapak Ibu, ada namanya ketua komunitas Jawa Tengahnya ada Pak Sugi dari SMK Mataram, kemudian saya sebagai wakilnya, saya wakil aja gitu. Kemudian ada yang bagian sekretaris, ada bagian bendera, memang ada kayak sebuah komunitas tidak lepas dari itu untuk bisa mengkoordinasikan gitu loh. Kemudian koordinator daerah-daerah kabupaten ada, sekarang sudah ada 9 tadi. Itu yang dilakukan di Jawa Tengah Bapak Ibu, membangun dulu bangunan rumahnya, kemudian kita bicarakan aktivitas kegiatan dalam rumahnya, yang aktivitas itu tidak jauh beda dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh GSM Pusat. Mungkin akan ada inovasi-inovasi baru di Jawa Timur ini nanti. Ngadain ini yuk, kegiatannya. Itu juga nggak tahu nanti gitu kan. Saling berbagi. Lah, kelas berbagi kami laksanakan dua bulan sekali Bu Ani. Kelas berbagi artinya kemarin Mbak Wen, nanti 2 bulan berikutnya dari SMA dan SMP. Kemudian 2 bulan berikutnya dari mana gitu. Kita berikan ruang dulu yang ada di ruangan ini aja. Ruangan ini dan kan nanti mereka akan kita share. Bu Ani kalau ada info GSM kan di-share kemana-mana. Ada peserta tanya-tanya. Nah itulah interaksi dan mengenal itu dari situ. Dari mengenal, penguatan, dan pelayanan. Jadi di GSM itu kegiatan kami ada 3 Bapak Ibu. Mengenalkan, penguatan,
dan pelayanan. Penguatan ini termasuk TOT tadi ada penguatan kita, penguatan. Kemudian ada materi lagi, misalnya coaching untuk para leader, ya itu kan penguatan dan lain-lain. Kalau pengenalan itu tadi kelas berbagi, ngaji itu kan mengenalkan terus nilai-nilai yang ada di GSM. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin satu orang lagi masih ada 3 menit yang ingin merefleksikan aja kegiatan pagi hari ini. Silakan siapa, Bapak dan Ibu? Mbak Tutut? Wali. Oh, Pak Praci, mangga Pak Praci. Ye. Saya nunggu peran Mbak Tutut di Jawa Timur. Wis ngono tok wae. Terima kasih. Nek kuwi ket biyen Pak Praji ki jane kok. Oke, sekarang Mbak Tutut silakan berikan statement closing-nya Mbak Tutut. Refleksi pagi ini, kegiatan pagi ini. Ya, terima kasih. Untuk pagi ini saya cuma bilang luar biasa Bapak dan Ibu, dan saya hanya bisa kembali meyakini bahwa saya yakin seyakin-yakinnya Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah punya modalitas dasar, walaupun dari sekolah, tetapi ini nanti dibuat jadi lebih besar di Jawa Timur. Dan saya juga meyakini kalau saya kemarin mendampingi teman-teman di Supiori, Papua Barat itu bisa, di Jawa Timur pun bisa. Nah, apa yang perlu dikhawatirkan tidak ada. Yang dikhawatirkan itu cukup diri sendiri yang kadang suka nggak pede aja. Cuman kalau sudah jadi satu seperti ini kok rasanya ya Bu Ani ya. Bu Ani ini pasukannya banyak banget ini. Nanti kan apa ya, ibaratnya rasa sendirian itu sudah tidak ada lagi. Kita memang butuh berkomunitas sehingga perubahan itu bisa terus terjadi. Dan harapan besar kami kemarin titipan dari Pak Rizal dan Bu Novi itu kemarin sudah ada komunitas Bangkalan. Itu luar biasa karena founding father-nya asli Madura gitu. Jadi saya yakin kalau founding father-nya itu dari arah timur, masa iya Jawa Timur nggak bergerak. Itu saja dari saya, insya Allah bisa. Saya meyakini dan menaruh harapan besar untuk teman-teman di sini. Saya menjadi teman seperjuangan. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih Mbak Tutut, Bu Ani atas refleksi dan menguatkan kita semua. Ini bukan sebuah akhir tapi ini adalah baru awal Bapak Ibu. Awal sekali. Mudah-mudahan di langkah-langkah berikutnya kita diringankan langkah kita. Kita luruskan niat kita untuk kebaikan, untuk mendapatkan hanya ridha Allah, yang mardotillah kepada Allah. Semoga Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang sebenarnya orang suci ya. Guru itu kan orang suci sebenarnya. Begawan itu kan luar biasa. Zaman dulu kan begawan itu luar biasa. Dan Bapak Ibu ini kan begawan, guru-guru yang suci. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada anak-anak didik kita terutama, tapi kita juga harus bisa menggerakkan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Saya senang sekali hari ini, luar biasa, leader-leader Jawa Timur. Dan saya katakan tadi di depan Bapak Ibu, saya belum pernah ngisi seperti ini di komunitas Jawa Tengah. Jawa Tengah langsung dus-dus saja adakan kegiatan apa gitu, langsung gitu, gitu. Jadi tidak dibekali dengan nilai-nilai dasarnya, tidak dibekali. Gitu. Dan mudah-mudahan kita nanti next program berikutnya setelah mungkin bisa di grup-grup atau kita nanti secara personal kita coba bentuk rumahnya dulu di leader ini ya Bapak Ibu, kita kuatkan rumahnya, baru kita ketemu lagi, yuk kita bahas tentang kegiatannya, yuk kita bahas lagi kegiatan yang terdekat apa dan lainnya. Terus nggak usah muluk-muluk yang besar-besar Bapak Ibu, kita mungkin adakan kegiatan kecil aja, nggak usah harus menghadirkan Pak Rizal datang misalkan, secara daring juga nggak apa-apa gitu. Nah itu tapi selalu bergerak dan selalu berusaha. Terima kasih, saya senang sekali Bu Ani, Pak Praci luar biasa. Aduh, Pak Prati udah mau pensiun, tapi semangatnya juga luar biasa. Ini juga menginisiasi saya dan teman-teman yang lain, Mbak Tutut juga, Mas Roma yang menginisiasi pertama, menjapri saya harus ada gini-gini. Oke, kemudian Gus Imron, terima kasih doanya ya Gus ya. Kan kuat nih doa dari pesantren yang kuat. Itu dan teman-teman yang lain dari Bondowoso, dari Jember, Pak Rianto, dari pengajar praktek guru penggerak di Jawa Tengah selalu mengikuti. Budian nih guru penggeraknya juga. Bu Nunuk juga guru penggerak. Ini tidak akan melenceng jauh tapi akan bersinergi Bapak Ibu. Kalau saya menyitir perkataan guru penggerak itu apa sih Bapak Ibu? Tergerak untuk berubah, bergerak dengan berbagi, menggerakkan dengan berkolaborasi. Sama kan dengan GSM.
Sekali terima kasih. Ini saya mohon tadi izin untuk rekam, nanti untuk laporan ke GSM Pusat. Sekali lagi terima kasih. Selamat datang Pak Sujin, sudah masa tutup. Sorry. Oh, Pak Sudar juga Pak ya. Sujin? Mana Pak Sujin? Selamat menunaikan ibadah puasa dan sholat Jumat Bapak Ibu. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih. Saya juga mendapatkan keluarga baru di Jawa Timur. Ini adalah semua keluarga saya. Sekali lagi terima kasih atas kurang lebihnya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri reaksinya Bapak Ibu. Pak Sujin Terima kasih, Pak. banget loh. Atur suwun sangat. Pak Prashini sebentar lagi pensiun, tidak ada alasan sibuk berarti ya?